Halo, selamat malam. Kita sambil nunggu yang mungkin masih baru mau join. Buat teman-teman di HIPA Valley Talks, ah, memang malam ini agak nggak biasanya, karena biasanya HIPA Valley Talks itu ditayangkannya tiap hari Jumat malam jam 7, tapi minggu ini kita agak sedikit spesial. Kita punya edisi minggu malam karena kita punya topik seru yang mau dibahas. Nah, buat teman-teman yang lain yang mungkin baru lihat ada HIPA Valley-nya live, boleh ditonton, terus dikasih tahu ke teman-temannya yang lain supaya ikutan gabung, karena topik malam ini sebenarnya menurutku cukup menarik. Dan aku yakin sebenarnya banyak yang punya curiosity soal topik ini, tapi mungkin bingung juga mau nanya kemana. Oke, supaya nggak berlama-lama, jadi malam ini kita akan bicara tentang kesehatan reproduksi pria. Biasanya kalau kesehatan reproduksi wanita itu udah agak sering dibahas, apalagi kalau misalnya bicara tentang pelayanan di rumah sakit, dokter kandungan. Kayaknya kalau ngomongin kesehatan reproduksi wanita itu lebih jamak, tapi kesehatan reproduksi pria itu termasuk yang jarang dibahas atau mungkin enggan dibahas. Nah, untuk ngebahas isu tentang kesehatan reproduksi pria, wah ini udah lumayan banyak yang bergabung. Aku ditanyain rambut bergelombangnya mana. Oke, Mbak Desta, rambut bergelombang ini sudah saya tampilkan. Eh, Ayo kita panggil lagi teman-temannya. Nih ada Mas Pram, Vanlit 3, ada Mbak Heni. Mbak Heni mau lihat suaminya ya malam ini. Terus ada Mas Joseph Pradipta. Hai semuanya, selamat malam. Beberapa tadi aku lihat udah pasang reminder juga buat nonton. Monggo di calling lagi teman-temannya yang lain buat ikutan gabung. Jadi malam ini topiknya kesehatan reproduksi pria. Seperti aku bahas tadi bahwa emang bukan suatu topik yang umum dibahas atau sering dibahas, tapi malam ini kita pasti akan seru-seruan. Dan HIPA Valley Talks kali ini memang bukan, narasumbernya bukan dari yang dekat-dekat dengan Vanlit, tapi kita pakai narasumber tamu, seseorang yang kebetulan teman saya, teman sejawat, dan mungkin deket juga sih sama Vanlit karena kayaknya dari Paroki Mboro ya masnya. Nah, Dr. Antonius Wahyudi. Saya akan sambil invite beliau, sambil teman-teman boleh loh manggil rekan-rekannya yang lain malam-malam ini, daripada cuman kurang bermanfaat gitu ya. Kita menambah pengetahuan. Sebentar, saya sambil invite. Mas Pram atau siapapun yang udah join, kalau nanti ada pertanyaan yang ingin dibahas juga boleh banget. Hai, ini dia bintang tamunya. Halo. Ini bintang tamu dadakan, nggak dadakan sih, saya udah ngerencanain acara ini udah lama, cuman saya sebenarnya ragu-ragu gitu karena kalau ngundang dokter ahli takut nggak punya budget gitu, Pak Dokter. Iya, iya. Oke, oke. Oke, Baik. saya kenalin dulu ke teman-teman saya ya, Mas Ius. Saya biasanya manggilnya Mas Ius nih, tapi jadi kita malam ini punya Dokter Antonius Wahyudi, spesialis andrologi. Beliau adalah seorang ahli kesehatan laki-laki. Waduh, pejantan tangguh gitu ya, Mas ya, ahlinya gitu. Nah, beliau adalah seorang dokter yang menempuh pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kebetulan kakak kelas saya. Kemudian menempuh pendidikan dokter spesialis androloginya dari Universitas Erlangga. Berasal dari Mboro, bener ya Mas ya? Iya, betul. Nah, iya. Suaranya terdengar jelas ya? Oke, kedengeran jelas. Oke. Mungkin ada Iya. yang Oke. mau ditambah informasinya tentang Mas. Aku enaknya manggilnya biasanya apa nih Mas? Kalau di profesional dokter andrologi manggilnya apa nih?
Dokter Anton atau Apa ya? dokter Ius? Salah ntar aku. Ya biasanya teman-teman lebih lebih mengenal Anton ya karena nama depannya kan Anton ya. Ah, Jadi lebih jadi sudah ini apa berganti panggilan. oke. Iya, Oke, oke. Mas Anton, aku boleh tahu Mhm. dong sekarang domisilinya di mana dan bertugas di Mhm. institusi kesehatan mana, boleh Mas? Oke, jadi selamat malam. Apa? Kita manggilnya apa? Teman-teman sahabat Teman semua aja ya. Mas, iya. Oke, oke, sahabat semua. Salam kenal, saya Dokter Anton. Saat ini saya tinggal di Karawang, Jawa Barat. Di di jadi orang Sunda. Kalau rumah asli dari Sendang Sono ya, dekat Sendang Sono. Mungkin teman-teman atau sahabat dari Vandit sering kan untuk kegiatan ziarah ke Sendang Sono. Nah, saya lahir di sana, di daerah Sendang Sono. Saat ini bertugas di Rumah Sakit Pertamina di Cirebon, kemudian di Rumah Sakit Lira Medika di Karawang, dan satu lagi di Depok di sebuah klinik khusus untuk fertilitas, Wah, klinik ovarian. Gitu, oke, ya. jadi ada di Karawang, ada di Depok, terus satu lagi tadi Di Cirebon. di Cirebon. Oh, kok kayaknya Ya, jauh-jauh ya, Mas? jauh ya, betul. Jadi sahabat semua perlu tahu ya bahwa kami ini makhluk langka. Jadi dokter andrologi itu di Indonesia cuma ada 80 orang, kurang lebih ya. Wow. 80 orang dan itu harus melayani seluruh Indonesia dan saat ini terutama memang terkonsentrasi di kota-kota besar ya, terutama di Jakarta, Oh. lalu di Surabaya sebagai home base kami dan di Denpasar itu yang paling banyak. Kota-kota lain itu kebagian sedikit-sedikit. Termasuk untuk Jawa Barat ini saya melayani di di hampir semua pantura ya, dari Cirebon, Indramayu, Kuningan ya, sampai Hmm. Subang, Purwakarta dan ke Depok gitu. Wow. Udah Jadi kayak ini udah kayak bis dok kota ini. Jadi ini apa antar kota antar provinsi. Oh, enggak antar kota aja. Provinsinya masih tetap di Jawa provinsinya Barat masih ya. Jawa Barat. Iya. Ini dokter ahli di Pantura ini. Seru banget ya, Mas. Ternyata mungkin belum banyak yang tertarik juga atau sebenarnya memang baru sih Mas untuk spesialisasi andrologi di Indonesia ini, Mas? Nah, jadi kalau saya sedikit cerita ya, andrologi Mm-mm. ini tetap ilmu kedokteran ya. Saya Mm-mm. panggil apa? Mbak Dia apa Dik Dia? Mana aja, Mas? Iya. Dulu kan kalau di kampus seringnya ada adik-adik ya. Iya, Sekarang iya, mungkin iya. sudah profesional. Ya, jadi ini tetap ilmu kedokteran ya. Jadi bukan ilmu apa namanya alternatif atau ilmu yang lain. Jadi memang perkembangannya saat ini cukup pesat ya. Cuman tidak beberapa negara ada ya. Kita cukup beruntung bahwa Hmm. di Indonesia itu ada pendidikan antropologi dan saat ini satu-satunya hanya ada di Airlangga di Surabaya, Oh, ke gitu. Indonesia. Jadi sehingga memang perkembangannya agak cukup ya dibanding bagian lain mungkin kita sedikit terlambat karena memang untuk center pendidikan hanya ada satu. Kalau bagian yang lain Iya mungkin kan ya. hampir Mm-mm. tiap center pendidikan ada ya, mungkin di Jogja, mungkin Ya. di Jakarta atau di kota-kota lain ada gitu. Kalau dokter andrologi tuh harus laki ya, Mas? Oh, enggak juga, Anda Oh, juga. Jadi banyak teman-teman juga yang dari latar belakangnya adalah dokter wanita. Jadi oh. kami itu tugasnya ada di apa ya di 3 tempat ya. Jadi kalau dokter Hmm. yang lain mungkin hanya di poli saja ya untuk ilmu-ilmu Mm-mm. klinis ya. Iya. Atau yang dokter dengan pisau, dokter bedah dan dokter dengan Mm-mm. tindakan kan mungkin 2 tempat ya di Iya. OKA dan juga di poli. Nah kami ada satu lagi di Mm-mm. laboratorium. Jadi 3 kegiatan di poli ya Oh, pelayanan untuk konsultasi dan edukasi terapi itu ya. Untuk kegiatan di di laboratorium kami pemeriksaan untuk kualitas kesuburan pria dengan spesimen analisa ya. Mm-mm. sperma, kemudian Hmm. DNA fragmentasi seperti itu ya. Nah, Wah. kalau untuk di labnya, di satu lagi kita menjadi seorang embriolog. Oh gitu, sampai ke situ Ya, juga ya? jadi iya, jadi Hmm. saat ini kemajuan untuk kesehatan reproduksi cukup cukup berkembang ya dengan adanya program kesehatan program teknologi reproduksi berbantu ya. Jadi Hmm. inseminasi maupun bayi tabung. Nah, kami di sini berperan sebagai embriolog. Jadi kami jadi penghulunya. Gampangnya penghulunya yang menikahkan antara sel telur dan sel sperma. Nanti Wah, kalau sudah berkembang menjadi embrio, kita akan kembalikan lagi ke dokter Opskin untuk melakukan transfer embrio ke pihak wanita. Gitu. aduh, ternyata seru banget dan ini kayaknya pengetahuan yang penting juga buat
alumni Vanlit yang di kedokteran, yang Iya, sementara menempuh pendidikan mungkin punya pilihan lain untuk mengambil pendidikan spesialisasi andrologi karena ternyata memang iya, belum banyak. Padahal sebetulnya jumlah laki-laki kan lebih banyak daripada cewek ya Mas ya. loh, nggak kebalik ya? Oh Bukan nggak wanita lebih kebalik, banyak ya? kebalik ya, jumlah cewek lebih banyak ya. Iya, Yang iya. jelas masalah cewek Kan lebih banyak Mas. sekedar informasi saja untuk kota Purwokerto yang sedemikian besarnya belum punya seorang androlog. Hmm. Jadi kalau lapangan kita bicara lapangan kerja ya itu cukup terbuka ya. Untuk di Jawa Tengah itu yang baru ada di Semarang, di Solo, Sragen ya, Magelang ada Hmm. Magelang, kemudian di Brebes ada. Untuk Oh, kota-kota lain di Cilacap, Purwokerto, ya, kota-kota di Karsen Banyumas itu juga belum ada. Jadi ini iya. sebenarnya sebuah sebuah kesempatan untuk berkarir, tapi memang ya sekali lagi ya, semua kan passion ya, tertarik atau tidak itu kan sesuatu yang tidak bisa kita apa namanya dipaksakan ya, seperti Iya, itu. iya. Iya, Ya. thank you. Ya. Menarik sharing dari awal ini bahwa ternyata memang belum banyak yang menggeluti ini. Jadi mungkin malam ini kita juga ngobrolnya bakalan seru banget karena masih banyak yang nggak punya akses mungkin untuk bertanya, bisa Iya. memanfaatkan sesi ini dalam mungkin kurang lebih 1 jam ke depan. Teman-teman yang Iya. mau nanya nanti boleh di kolom komen atau boleh juga kalau malu kelihatan namanya di apa? Di tik aja di kolom tanda tanya itu nanti dituliskan pertanyaannya di situ dan nanti saya bisa ikut melihat. Baik, mungkin kita udah terlanjur ngobrol seru ya. Jadi gini Mas, saya tuh Ya. heran gitu ya, kenapa kesehatan reproduksi pria itu jauh jarang dibahas dibanding kesehatan reproduksi perempuan. Mungkin salah satu latar belakangnya memang ahlinya tidak banyak, tapi kalau melihat skala masalahnya, sebetulnya masalah kesehatan reproduksi pria itu banyak nggak sih Mas sebenarnya? Ya. Eh, Kalau bicara kesehatan reproduksi pria, pasti kan Mm-mm. yang kita bicarakan tentang kesuburan ya, Hmm. kesuburan pria. Nah, kesuburan itu kan sebenarnya banyak faktor ya. Mm-mm. Apakah memang ya, seperti yang kita pelajari dulu ya, ada beberapa penyebab kan, ada yang memang sifatnya kongenital, bawaan dari lahir ya. Hmm. Kemudian ada yang dapatan yang mungkin suatu proses infeksi atau mungkin cedera atau trauma atau mungkin proses degeneratif yang menyebabkan organ-organ tidak bekerja dengan baik kan seperti itu. Nah, Hmm. kembali ke tadi ke masalah pertanyaannya, kenapa jarang dibahas? Ya memang harus kita akui bahwa ke apa ya eh, pria itu rata-rata pertama egois ya. Jadi Wih. mungkin tidak semua ya, tapi kalau ada gangguan subran itu memang yang berkembang dalam masyarakat itu pasti ini wanitanya. Jadi wanita yang diperiksa bolak-balik ke dokter ya, mau periksa Mm-mm, USG, mm-mm, HS dan mm-mm, sebagainya. Dan ketika diperiksa pada wanita itu baik-baik saja, baru kok baik ya? mm. Mungkin prianya baru menjadikan perhatian dan ternyata betul Iya. ada masalah dengan kesuburan pria. Jadi saya Mm. selalu menekankan kepada pasien yang datang berkunjung ya. Jadi gangguan kesuburan itu melibatkan pria dan wanita. Jadi dua-duanya harus Mm. diperiksa. Apakah Mm. pria dulu atau wanita dulu? Kalau bisa dua-duanya langsung maju bareng. Artinya Mm. apa? Jika ada salah satu gangguan pada satu pasangan atau dua-duanya kebetulan gangguan, kita bisa lakukan segera tindakan. Jadi tidak Mm. saling menunggu. Seperti itu. Mm. Dan Itu yang dan pertama masalah ego tadi ya. Yang mm. kedua mungkin malu juga ya. Jadi sudah tahu Mm. ini masalah yang sangat sensitif. Mau datang berkunjung itu, aduh takut ya, jangan-jangan ini masalah di saya. Atau mungkin sudah terjadi stigma juga. Wah, yang datang berkunjung ke dokter andrologi ini pasti orang-orang yang bermasalah dengan Ah, ya. keperkasaan kan, itu Mm. juga ya, Ya, gitu. ya, ya. Nah, kemudian yang ketiga ini memang terkait daerah ya. Mungkin seperti saya sampaikan di atas, tidak banyak dokter andrologi. Jadi mungkin mau berobat itu kemana? Sudah punya Mm. semangat, sudah punya niat, tahu Mm. tahu kemana harus berobat, tapi tidak tersedia fasilitas kesehatan yang ada. Misalnya di kota yang ditinggali nggak ada dokter androlog, mau Ada. nggak mau harus ke iya ke sebelahnya, apa namanya ke kota sebelahnya seperti itu. Kadang-kadang kan Mm. untuk ke kota sebelah juga perlu menyediakan waktu, mungkin biaya dan sebagainya yang mungkin membuat berpikir satu atau dua kali lagi seperti itu. Iya. Mungkin itu Ah, ya yang saya iya, lihat. memang
cowok cenderung itu ya, apa mungkin enggan juga ya Mas ya untuk ketempelan stigma bahwa punya masalah dengan kesehatan reproduksi. Mungkin ada kaitannya dengan kultur budaya kita juga ya Mas ya, bahwa mungkin kita Betul, banyaknya patriarki kan, jadi memandang ya, laki-laki itu lebih lebih daripada perempuan, sehingga masalah akses itu kemudian juga menjadi masalah. Setelah betul, ya. Mas Mm-mm. Anton beberapa lama praktek, sebetulnya masalah apa sih Mas yang paling banyak membuat seorang laki-laki datang ke klinik atau berobat ke Mas Anton, yang selama ini Mas Anton temui apa? Ya, nah jadi kalau di awal tadi saya sampaikan malu ya, tapi saya Mm-mm. melihat saat ini eh, kesadaran itu mulai tumbuh. Nah, itu yang Mm. sangat saya apresiasi. Banyak pasangan datang, pasangan muda bahkan yang baru menikah 8 bulan sudah aware dengan Mm. kesuburannya. Saya Mm. tanya, kenapa kok berkunjung? Mm. Memang ada riwayat pada keluarga, jadi saya pengen tahu apakah kami baik-baik saja atau ada masalah. Kalau ada Mm. yang perlu dilakukan treatment, bisa silakan tindakan. Tuh, ya. Jadi Mm. itu sudah mulai bergeser paradigma itu. Kemudian kasus yang kedua, jadi memang yang kami layani itu sebenarnya ada 4 ya, sahabat semua. Mm. Yang Mm. pertama itu paling banyak gangguan kesuburan, infertilitas. Mm. Kemudian yang kedua itu adalah gangguan seksual. Nah ini yang Ah, banyak mm. banyak juga yang datang ya. Jadi Mm. awalnya mereka konsultasi masalah kesuburan. Ternyata setelah saya runut ke belakang, loh, ternyata masalahnya adalah di gangguan seksual. Ya, karena gangguan Mm. seksual itu menjadi penting pada Mm. proses program hamil. Kenapa? Karena ya Mm. transfer sperma dari pihak pria ke pasangannya, wanita itu harus melalui hubungan seksual. Ketika hubungan Ya. itu bermasalah, otomatis transfer sperma itu tidak terjadi, sehingga potensi kehamilan pasti juga tidak akan Mm. ada. Ya. Mm. Kemudian yang ketiga itu gangguan tumbuh kembang. Nah, ini kaitannya dengan hormonal biasanya ya. Mm. Kita menyebutnya sebagai hipogonadiotic hipogonadism. Nah, ini sebuah istilah Ya, yang mungkin ini ya agak cukup sulit. buat teman-teman ya, tapi pada Iya. intinya adalah gangguan terkait tumbuh kembang. Ini bisa Mm. saja yang sering Mm. ditemui pada anak baru lahir ya, misalnya Mm. kita lihat tanda kelaminnya membingungkan. Kalau dalam Mm. bahasa kita ambiguitas seksual ya. Mm. Jadi kayak wanita ya, ada vaginanya, tapi kok klitorisnya besar, klitorimegali. Ini pria apa Mm. wanita? Ya, Mm. atau sebaliknya, ini jelas laki-laki, ada Mm. penisnya, tapi Mm. kok terbentuk seperti bibir vagina ya, seperti labia mayora ya. Ini pria atau Mm. wanita? Ini juga menjadi Mm. eh, tanggung jawab kita. Ini salah satu gangguan pada tumbuh kembang. Lalu yang kedua, Mm. yang sering dijumpai penisnya tidak turun, maaf, testisnya nggak turun, Testosteron, ya. Mm. ya, atau under sensus testis ya, Mm. yang dijumpai. Lalu yang ketiga ini delay puberty. Mm. Oh, maaf, mikropenis dulu, mikropenis pada anak ya. Kalau pada anak itu masih bisa treatment ya. Kalau pada usia dewasa, nah ini teman-teman di sini kalau misalnya merasa wah ukurannya mau ditambah, nah itu tidak bisa ya, karena setelah masa pubertas pertumbuhan penis sudah terhenti, nggak bisa bertambah lagi ya. Ya, ya. Lalu selanjutnya yang keempat itu adalah andropos. Andropos itu apa? Nah, sebenarnya istilah ini sudah jarang dipakai. Mm. Kita lebih mengenalkan sebagai late onset hypogonadism atau gangguan hormon testosteron, sindroma gangguan kekurangan hormon testosteron. Ini hampir Mm. hampir sama dengan wanita menopause ya. Mm. Cuman bedanya kalau menopause itu sama sekali sudah tidak terjadi pembentukan sel telur. Nah, Mm. pada pria sel sperma masih dibentuk. Hanya saja Ah. fungsi-fungsi yang lain sudah mengalami penurunan. Yang biasa Mm. dirasakan biasanya usia 40 tahun ke atas dengan kemampuan ereksi yang berkurang, kemudian libidonya Mm. juga berkurang. Nah, Mm. ini menjadi concern kita, ya, anti aging pada pria. Nah, itu Mm. apakah bisa diterapi? Bisa. Kita akan memberikan terapi eh, replacement, terapi, hormon replacement terapi. Jadi kita berikan terapi hormon untuk mengembalikan fungsi-fungsi tadi. Nah, Mm. tapi tentu saja harus melalui pemeriksaan lab dulu ya. Kita pastikan Ya. betul masanya testosteron yang rendah. Kalau gairahnya nggak ada, terus kemudian ereksinya terganggu karena sebab yang lain ya, tentu saja pemberian hormon tidak akan menyelesaikan masalah. Berpengaruh. Ya, ya, ya. Ya, lalu Nah, yang Mas. terakhir adalah KB Ya. pria. Nah, Oh. KB pria ini memang perkembangannya agak terhambat ya, karena Mm. banyak sekali tantangannya. Dari pihak Mm. abseptor sendirinya, para pria itu khawatir kalau ber-KB nanti
kemampuan seksualnya akan menurun. Tuh Hmm. ya. Kemudian dari sarananya juga, Hmm. sarana dan tenaga ahlinya. Seperti Hmm. saya ambil contoh, sekarang yang sedang dikembangkan adalah KB yang melakukan sumbatan pada saluran sperma. Jadi kita Hmm. menyuntikkan semacam gel kepada saluran vas efferent, saluran sperma. Hmm. Nah, ini Hmm. sifatnya reversible, bisa kembali. Kalau kita nanti sudah merasa cukup, lalu kita ingin program lagi, kita tinggal menyuntikkan antikoagulannya sehingga gelnya tadi akan mencair, seperti itu. Nah, Hmm. ini ternyata belum bisa dilaksanakan di negara-negara, termasuk negara kita. Kenapa? Karena ketersediaan alatnya belum ada. Hmm. Kemudian tenaga ahlinya juga belum ada. Nah, Hmm. ini sebenarnya kan mengikuti hukum pasar ya. Selama permintaan itu jarang, ya otomatis perkembangannya akan kurang. Tapi nanti Ya. kalau pria-pria ini bersemangat untuk KB, wah, Hmm. KB, nah ini harapannya nanti KB pria ini akan menjadi salah satu hal yang berkembang. Kenapa? Karena pada pasien wanita yang memang ada kontraindikasi untuk ber-KB, KB pria adalah salah satu jawabannya. Ya, Mungkin ya, itu ya. ya. Agak panjang ya. Panjang Agak banget. panjang, ternyata cukup banyak. Nah, aku tuh tertarik Iya. tadi Mas Anton membahas juga sebetulnya kelainan itu banyak yang terjadi dari anak-anak juga, Mas. Nah, Iya. untuk orang tua sebetulnya kalau begitu punya anak laki-laki, itu apa sebetulnya hal-hal pertama yang bisa diperhatikan nih dari kesehatan reproduksi sejak dini? Misalnya Ya. tadi desensus testis, misalnya apa yang perlu diperhatikan orang tua ya? Apakah bentuknya, apakah apanya, terus harus tanya ke siapa, kayak gitu-gitu, Mas. Mungkin bisa dikasih sedikit bocoran? Ya. Sekarang ini kan memang persalinan itu sudah dilakukan di fasilitas kesehatan ya, entah Ya. di mungkin di bidan atau mungkin Mm, di rumah sakit dengan dokter atau dokter kandungan ya. Jadi mm, untuk screening pertama pasti sudah dilakukan, termasuk misalnya ambiguitas seks itu ya. Yang bingung ini laki-laki apa perempuan itu pasti sudah ketahuan dari awal, sehingga itu sudah menjadi mm, mestinya mm. dari tanggung jawab atau menjadi kewaspadaan dari Petugas bidan atau kesehatannya ya. mungkin Mm, tenaga kesehatan yang menolong. Nah, mm, untuk selanjutnya yang sering ditemukan adalah seperti misalnya testis tidak turun. mm, Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pembentukan testis itu pertama terjadi di dalam perut. mm, Lalu nanti di trimester 3 atau 3 bulan terakhir menjelang lahir, mm, ini apa namanya buah sakar ini akan turun, testisnya akan turun. mm, Lalu nanti setelah mendekati lagi akan turun sempurna di dalam kantong testisnya. Nah, nanti kalau misalnya sahabat-sahabat semua di sini kebetulan mm, punya putra habis melahirkan, ya nanti dicek testisnya ada mm, 2 atau tidak. Itu yang penting. mm, mm, Kalau ada 2, aman, misalnya aman ya. mm. Kalau Iya. ada 1, ya harus hati-hati. Mungkin yang 1 masih ketinggalan di dalam atau bisa saja tidak terbentuk. Nah, kalau Mm, misalnya 1, tentu harus segera dilakukan ini ya pemeriksaan. Salah satunya dengan USG ya, untuk melihat mm. apakah ada bentukan atau jaringan testis di dalam rongga perut yang masih tertinggal. Ya. Nah, ini perlu diturunkan dalam kurun waktu 1 sampai 1 tahun, 1,5 tahun ya, 18 bulan ya. Kalau Mm, sudah 18 tidak turun dengan bisa terapi obat ya, dengan obat-obatan kita pancing dengan hormon karena proses penurunan ini adalah dengan pengaruh hormon. Tapi kalau setelah 18 bulan, guidance mm, menyebutkan 18 bulan belum turun, kita harus lakukan tindakan operatif. Jadi nanti akan kerjasama dengan bagian urologi. Oh mm. ya, perlu saya sampaikan juga ya bahwa sebagai ilmu tentu kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami akan Ah, selalu berkolaborasi dengan bagian lain, termasuk ya. eh, terutama bagian anak ya. Kalau pada tumbuh kembang ini kan yang pertama pasti bagian anak yang akan terlibat langsung. Kalau menurut ya kan ya mungkin ke urologi. Ya. Tuh, jadi Jadi, testisnya dilihat itu. iya. Jadi pasti Kemudian yang multidisiplin ya Mas ya. Jadi kalau pada masalah anak pasti mesti multidisiplin. Ada dokter ya anak terlibat, mungkin juga betul. ada dokter bedah Ya, anak yang terlibat seperti itu ya Mas betul, ya. betul sekali. Nah, Hmm. nanti kasus yang kedua yang sering kita temui mikropenis pada anak. Nah, ini Hmm. gimana Hmm. cara membedakannya ini mikropenis betul atau tidak? Memang Hmm. ada suatu pengukuran yang dilakukan oleh profesional ya, yang itu memang Hmm. menjadi perlu apa ya tenaga terlatih untuk melakukannya. Tapi teman-teman nanti bisa lihat kalau penis ini biasanya kelihatan pendek dibanding kakaknya atau teman sebayanya, yaitu menjadi Hmm. concern kita, perhatian kita. Apa betul? Hmm. Atau jangan-jangan ini aja burit penisnya tenggelam. Jadi pada Hmm. anak-anak dengan kelebihan berat badan, ini memang sering kita temui pada anak-anak yang sekarang ya dengan kecukupan gizi yang tinggi dan aktivitas yang kurang, itu memang berat badan berlebih ini menjadi salah satu
problem buat kita. Nah, yang bisa dilihat juga pada penisnya bisa saja tertutup oleh timbunan lemak sehingga kelihatan kecil ya, penisnya kecil ya. Seperti saya temukan kasusnya orang tuanya udah bingung, penis anak saya kecil dok. Oke, kita ukur ternyata yang menutup adalah lemaknya sangat tebal, lemak di pangkal penisnya, sehingga penisnya cuma kelihatan kecil ujungnya saja. Setelah lemak itu kita tekan, kita ukur betul, ternyata tidak ada masalah. Oh ya, jadi ini pengetahuan juga ya buat kita yang mungkin punya anak laki-laki masih kecil atau baru berencana punya anak juga perlu jadi kewaspadaan dini begitu ya untuk melihat sebetulnya sejauh mana perlu khawatir dan tidak, serta akses ke pelayanan kesehatan mana yang bisa dituju karena mungkin memang itu tadi ya nggak semua fasilitas kesehatan punya layanan spesialisasi yang kita inginkan seperti itu. Ini saya lihat ada Dr. Handi Tri Effendi. Dr. Handi ini adalah dokter TNI. Beliau adalah alumni Vanlit juga. Mungkin Dr. Handi nanti suatu hari bisa tertarik juga buat belajar andrologi. Mungkin Han, masih di mana kamu sekarang? Nah, Mas, tadi kemudian itu kan tadi masalah anak-anak ya Mas ya. Kalau masalah anak-anak ada gangguan tumbuh kembang, ada masalah mikropenis. Kalau pada remaja, Mas, masalah apa yang paling umum biasanya yang dikeluhkan tentang kesehatan reproduksi, Mas? Nah, kalau remaja ini yang sering dijumpai itu delay puberty, jadi pubertas yang terlambat. Nah, biasanya pasien kan anak-anaknya sudah mulai aware dengan dirinya sendiri ya. Teman-teman sebayanya ini suaranya mulai pecah, kok dia belum? Oke, itu tunggu. Teman-temannya mulai tumbuh kumis kok belum, dia udah mulai was-was nih, aku kok beda ya. Nah, ketika teman-teman udah cerita sudah mimpi basah, nah dia kok belum begitu sampai dia merasa berbeda dengan teman-temannya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kita memang lebih ini ya, biasanya kalau kasus seperti ini yang akan menemukan justru pasiennya sendiri, dia merasa kok ada yang aneh ya dengan diriku ya. Suaranya masih kayak anak kecil, masih cempreng gitu ya. Kemudian bulu-bulunya, kumisnya nggak ada tanda-tanda tumbuh. Kemudian tapi kalau anak-anak mau ngomong sama orang tuanya ya Mas, mungkin kalau yang nah anak-anak sekarang cukup terbuka karena mereka langsung menyampaikan pada orang tuanya, dan memang yang menghantarkan mereka pasti orang tuanya karena secara ini kan mereka belum bisa untuk mengakses ke fasilitas kesehatan tanpa didampingi orang tua. Nah, itu yang cukup saya apresiasi. Jadi orang tua juga memang harus terlibat ya, ditanyain anaknya udah mimpi basah atau belum, enggak apa-apa, itu sesuatu yang saya kira alami ya, udah mimpi basah belum, atau misalnya kok lihat kok anakku ini kok udah 14 tahun atau 15 tahun kok tidak ada pertumbuhan percepatan ya, badannya kok masih kecil, nggak naik-naik ya. Kemudian suaranya juga kok kelihatan nggak pecah-pecah, kemudian bulu-bulu kelihatan. Yang paling mudah dikenali tentu kan tanda kelamin sekunder ya, pertumbuhan bulu itu yang paling bisa dikenali kalau pada pria tuh. Kalau kelainan pada anak dan remaja itu sebetulnya ada nggak sih Mas? Kan mungkin ada yang karena kelainan hereditary atau secara genetik memang ada kelainan, atau ada juga yang sifatnya dapatan begitu ya Mas ya. Nah, itu yang paling banyak sebetulnya apa? Apakah kalau dari anak-anak dan remaja itu udah pasti keturunan dari orang tuanya atau enggak sih Mas? Kalau data yang pasti saya belum pernah menemukan ya, membandingkan itu saya belum pernah membaca, mungkin terlewat juga atau mungkin ingatan saya agak blank ya. Tapi dua-duanya bisa berperan ya. Seperti saya ambil contoh suatu penyakit gangguan kesuburan yang kita sebut sebagai sindrom Kallman ya, itu suatu gangguan dengan biasanya datang di usia dewasa dengan gangguan azoospermia. Azo itu artinya tidak ditemukan sperma di dalam cairan mani ya. Jadi mereka menikah sekian tahun kok nggak ada kehamilan, mereka periksa, cek loh kok azo, lalu kita runut ke belakang, loh ternyata memang ada ini. Kita runut itu anak ini, maaf saya, pasien pria ini physically ya kayak masih tampilannya masih suaranya kecil, bulunya nggak ada. Saya tanya, kalau bapak berbulu enggak? Maksudnya tumbuh jambang, kumis. Oh iya bapak jambang, kumis tumbuh. Kok anaknya tidak hati-hati, mungkin ada kelainan secara genetik. Nah, seperti itu. Setelah kita runut, ternyata betul memang ada masalah secara genetiknya. Kalau untuk dapatan itu, karena proses pertumbuhan itu banyak dipengaruhi atau dikontrol oleh hormon testosteron ya, sedangkan hormon testosteron ini puncak produksinya atau yang organ utama produksinya adalah di testis ya.
Hmm. Kerusakan atau gangguan pada organ testis bisa saja memicu ini perlambatan tadi. Tapi Hmm. memang kasusnya sepertinya yang saya lihat cukup Jarang ya, jarang. jarang Jarang, ya. iya. Iya, iya. Lebih banyak yang tadi ya sudah ada Iya, apa dari awal memang predisposisi sudah faktor punya, dulu ya. betul, Iya, iya. betul sekali. Nah, eh kalau pada anak dan remaja kan kita jadi khawatir ya, apa misalnya anaknya mungkin tidak terlalu terbuka atau orang tuanya juga tidak terlalu aware gitu kan. Apakah ada resikonya itu akan menjadi suatu kelainan yang berat gitu Mas? Misalnya tadi ada undiagnosed testis yang mungkin orang tuanya nggak aware, itu kalau di masa yang akan datang misalnya terlambat diketahui itu ada konsekuensinya nggak sih Mas? Ya, jadi memang masih simpang siur ya. Beberapa Mm-mm. literatur menyebutkan bahwa gangguan tadi, testis yang tidak turun ini kalau misalnya tidak segera dilakukan tindakan, nanti berisiko terjadi kanker testis ya. Yang Hmm. kita karena memang di dalam testis itu ada sperma. Sperma Hmm. ini kan kalau teman-teman masih ingat ya, kromosom itu kan secara normal 46 XY. Ya. Nah, pada sperma ini cuma separuhnya, 23X atau Hmm. 23Y Iya, saja. Nah, iya. ini dikenal tubuh sebagai benda asing yang harus dihancurkan, dirusak gitu ya. Hmm. Nah, pada tes yang tidak turun tadi, dia akan ini dikenali sebagai agen yang tadi. Jadi harus Racun. di ini. Hmm. Betul. Jadi Iya. beberapa menyebutkan ada faktor risiko untuk berkembang menjadi sel kanker ya. Tapi memang Hmm. beberapa penelitian yang lain juga menyebutkan tidak terbukti. Tetapi Hmm. memang kaitan kita tentu bukan apakah berkembang menjadi kanker atau tidak, tapi lebih kepada potensi kesuburan yang akan didapatkan Ya. di masa depan. Ya, Hmm. pria ya testis yang utama karena untuk Iya, program tadi untuk kehamilan kan testis yang utama. Tuh. iya, iya. Ini orang tuanya ada nggak Mas selama pengalamannya Mas Anton? Orang tuanya nyala-nyalain satu sama lain, misalnya anaknya ada masalah gitu, ada nggak yang sampai orang tuanya salah saya apa gitu dong? Itu kan pertanyaan yang Oh, udah muncul. Ada enggak pengalaman juga nggak Mas jarang. dari itu? Yang kalau yang nyalanya nggak ada, cuman malah saya ketemu pasien itu unik. Dia datang bawa Hmm. orang tuanya. Hmm. Dia nggak terima, bukan nggak terima. Dia ingin menunjukkan bahwa Hmm. loh, orang tua saya itu kondisinya sama dengan saya dan dia punya anak saya. Kenapa saya tidak kan begitu? Jadi dia tesisnya satu, tesisnya satu maaf kebalik, Penisnya tesisnya satu. cuma satu. Iya, Kalau penisnya dua takut dia saya. Mas. iya, tesisnya satu. Lalu dia saya sampaikan hasil Hmm. analisa spermanya dan kemungkinannya Hmm. bahwa memang kemungkinan eh, paling besar dengan kehamilan alamiah tidak bisa harus dengan bayi tampung. Hmm. Dia ternyata tidak puas karena pada kunjungan berikutnya dia bawa orang tuanya, bapaknya datang ikut datang, Hmm. Hmm. bapaknya juga ikut bicara di situ. Saya Hmm. sama dok sama anak saya cuma punya satu, tapi saya Hmm. punya anak dia dan adiknya. Kenapa anak saya tidak bisa? Nah gitu. Ya Hmm. jadi seperti itu. Mungkin orang tuanya dulu melihat, loh, ini anaknya tesnya satu enggak apa-apa. Aku juga satu juga bisa punya anak kan mungkin begitu ya Iya, pemikiran orang iya. tuanya. Hmm. Jadi ketika sekarang anaknya ternyata Nggak bisa. kualitas sperma jelek karena ini, ya dia merasa, loh, kok tidak sama dengan aku, gitu, Iya, iya. seperti Ah, itu. oke, Mas. Menarik. Kita udah masuk ke dewasa nih, bahwa bicara soal kualitas sperma ya, Mas ya. Kualitas Ya, sperma kan mulai dari kalau kita bicara kualitas kan bukan cuma jumlah, tapi juga apa? Kualitas tuh apanya Mas? Ada ya, kesuburannya gitu lah ya, jumlahnya dan ya, itu oke. faktor-faktor apa sih Mas yang mempengaruhi kesuburan apa kesehatan sperma dari seorang laki-laki itu? Wah, ya sebenarnya kalau bicara penyebab itu banyak sekali ya. Hmm, Seperti tadi, dari awal itu ada yang sifatnya genetik, ya, hmm, kemudian ada yang hmm, sifatnya dapatan, termasuk infeksi, hmm, kemudian trauma ya. Trauma itu dalam artian kita kan suatu kejadian yang ruda paksa ya, apa benturan, hmm, atau hmm, kecelakaan, atau hmm, mungkin hmm, aktivitas di tempat kerja atau olahraga yang menyebabkan hmm, cedera, kemudian hmm, riwayat sakit ya, terutama sakit infeksi. Kemudian yang terakhir tentu saja penyakit degeneratif atau karena aging, karena hmm, proses penuaan yang mengganggu kualitas sperma. Seperti itu hmm. ya. Nah, Tapi kalau kalau dari muda, dari remaja, ya, kita
mau kasih tahu apa ya ke anak laki-laki supaya kualitas spermamu tetap baik sampai tua Oke. nanti itu apa? Apa ya? Apakah Nah, makannya? Apanya gitu, kan Mas? memang ya betul. Nah, kita kan selalu bagi ada faktor yang bisa dimodifiable ya istilahnya ya, Ya. diperbaiki dan ada yang Iya. tidak bisa diperbaiki. Kalau seperti genetik, seperti kecelakaan dan sebagainya itu kan sesuatu yang nggak bisa diotak-atik ya. Nah, Mm-mm. salah satu yang menjadi concern kita tentu adalah lifestyle atau gaya hidup ya, di mana Mm. gaya hidup sangat berperan banyak dalam ini kualitas kesuburan seorang pria. Gaya hidup Mm. yang tidak sehat tentunya. Ya, Mm. merokok itu terbukti ya sudah banyak Mm. penelitian yang menyebutkan. Mungkin saya urut dari satu persatu, dari kepala. Dari Boleh, kepala itu boleh. gangguan yang sering terjadi itu adalah penggunaan atau ini ya, minum-minuman alkohol terutama itu akan Mm. mengganggu keseimbangan hormon. Hormon Mm. termasuk di sini adalah hormon reproduksi. Mm. Kemudian turun sedikit ke mulut ya, ya tadi Mm. merokok ya. Merokok Iya. itu sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa merokok ini akan mengganggu kualitas sperma. Mm. Nah, termasuk juga merokok vape atau vape ya. Mm. Banyak Oke. yang, oh ini kan bukan tembakau, aman dong, Iya. Iya. Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Nah, ternyata penelitian juga menyebutkan bahwa ada suatu penelitian yang membandingkan antara yang perokok dan yang bukan perokok, perokok vape ya, dan didapatkan Mm-mm. bahwa memang hasilnya didapatkan penurunan juga pada perokok yang vape. Jadi saya selalu mengatakan jangan pindah ke vape, sama saja. Yang Mm. penting adalah mengurangi dan nanti berhenti merokok. Gitu. Mm. Kalau agak Iya. turun itu ke perut ya. Nah, ke perut Mm. ini kan masalah makanan ya. Makanan Mm. itu ya luar biasa sekali sekarang. Terutama kita bisa menilai dari lingkar perut dan indeks massa tubuh. Wah, banyak yang Ya, dengar nih iya, kalau lingkar betul. perut nih, Iya. bapak-bapak. Indeks massa tubuh, nah itu Iya, sangat iya. gampang sekali. Berat badan dalam kilogram ya, dibagi tinggi badan dalam meter, dikuadratkan, nanti kan ketemu angkanya. 18,5 sampai di bawah 25 itu bagus, ideal. 25 sampai di bawah 30 itu overweight ya, di Overweight. atasnya obesitas. Nah, Iya. kenapa ini penting? Jadi pada pria-pria ini, lemak pertama yang muncul pada kelebihan berat badan itu lemak perut atau sentral adipose. Nah, Hmm. lemak perut ini mampu mengubah atau mengganggu kerja hormon testosteron ya. Jadi hormon testosteron hormon pria yang utama, banyak sekali fungsinya. Salah satunya adalah sebagai semacam bahan bakarnya produksi sperma. Nah, adanya lemak perut ini akan mengubah testosteron menjadi bentuk hormon yang lain. Sehingga yang tadinya mungkin full fungsinya untuk proses reproduksi, mungkin berkurang, mungkin tinggal 90% atau mungkin malah kurang lagi. Sehingga pastinya proses pembentukan sperma akan mengalami gangguan. Lemak perut ya, hati-hati. Nah, kalau untuk lemak perut ini juga ada pengukuran circumference ya, jadi lingkar perut itu. Ya. Kalau untuk Asia kan batasnya di bawah 90. 90 Nah, nanti ya. sahabat-sahabat semua di sini bisa cek ya, lingkar perutnya berapa. Aduh, Nah, kalau iya tuh. gampang itu sedia timbangan sama sedia meteran aja. Habis mandi, pagi ukur lingkar perut sama nimbang. Nah, nanti kalau turun setengah kilo, wah, semangat besok lagi mulai ini lagi. Nah, kalau nggak ada pengukuran, kita nggak tahu ya ini sebenarnya bagus apa enggak, saya turun atau enggak programnya, misalnya mengurangi makan apakah berhasil atau tidak. Nah, tentu kalau teman-teman yang kategorinya memang overweight ya, tentu kita tidak bisa hanya sekedar mengurangi makan ya. Saran saya tetap konsultasi dengan ahli gizi, jadi ada atau punya trainer sendiri sehingga programnya itu terarah, targetnya juga jelas, step-stepnya sampai targetnya tercapai itu terprogram, jadi nggak hanya asal saja, itu lebih efektif nanti. Gitu. Kalau jenis makanan tertentu ada yang mempengaruhi kualitas sperma nggak, Mas? Kan ada mitos dan fakta, misalnya makan toge mempengaruhi kesuburan, itu sebenarnya benar apa enggak sih? Oke, tak lanjut dulu. Tadi kan masalah lifestyle tadi ya. baru sampai perut ya tadi. Sorry. Jadi Terus ke situ perut dulu. ya. Nah, setelah perut itu ke bawah. Nah, ini pembentukan sperma ini sangat rentan terhadap suhu ya. Jadi testis ini diciptakan di luar tubuh karena dia butuh suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh. Kalau suhu tubuh itu secara normal 37 derajat, suhu pada testis ini sekitar 34 derajat. Jadi lebih rendah daripada suhu tubuh. Setiap hal yang meningkatkan panas di sana ini berpotensi mengganggu kesuburan. Misalnya apa? Yang sering tidak disadari adalah pemakaian celana ketat, ya.
Kemudian mandi air panas. Ya, kalau di Muntilan gitu kan adem ya, lereng Merapi Tapi di ya Vanlit mandi. nggak ada air panas, nggak ada. Oh, nggak ada air panas ya? Ya, mungkin mandi air panas atau berendam air panas di rumahnya ada jacuzzi. Nah, ya. Wih. Nah, iya, Oh, itu itu nggak tidak, baru. itu juga yang tidak disadari. Kemudian celana double, ini sudah pakai celana dalam, celana pendek. Yang suka celana dalam, celana pendek, terus celana luar lagi itu juga tidak dianjurkan. Kemudian olahraga sepeda ya, olahraga sepeda ini juga menjadi perhatian khusus. Kenapa? Karena bentuk saddle yang sangat tipis ya, kemudian dia akan menekan langsung pada buah sakar. Kemudian rata-rata goeser itu memakai baju yang juga ketat ya, jadi itu jadi kewaspadaan. Nah, Oke. penelitian apakah nggak boleh olahraga sepeda? Boleh, boleh tetap boleh. Nah, penelitian menyebutkan kalau kita bersepeda kurang dari 6 jam itu tidak mengganggu kualitas sperma. Tapi kalau lebih dari 6 jam itu mulai ada penurunan. Jadi kalau sahabat-sahabat semua sedang ada program, Iya, iya. sebaiknya dihindari. Atau kalau bersepeda kurang dari 6 jam dalam seminggu. Misalnya setiap hari mau 1 jam ya boleh saja. Atau mau diropel jadi 1 di akhir pekan 6 jam boleh. Tapi lebih dari itu tidak dianjurkan. Gitu ya. Iya. Lalu yang sepele-sepele mungkin ya panas dari laptop yang ditaruh di paha. Kemudian yang apa namanya? Itu goes pakai sarung. Goes pakai sarung nanti masuk angin ya. Oh, langsung masuk ke dalam ya. Oke. Iya, iya. Terus kemudian laptop ditaruh di apa namanya? Di paha. Misalnya kita asik mengerjakan apa gitu ya. Itu juga tidak bagus karena panas. Dan satu lagi elektromagnetiknya ya. Elektromagnetik juga timbul dari HP. Mungkin suka ngantongin HP juga tidak dianjurkan. Lalu Oh, iya. terkait dengan pekerjaan mungkin ya. Ya kalau HP kasih aja pakai tak selempang atau pakai taruh Iya. di saku di itu juga elektromagnet juga tidak bagus. Lalu mungkin kalau aturan dalam pekerjaan, nah ini hati-hati teman-teman yang bekerja di bidang yang kaitannya dengan panas dan kimia ya, karena Ya. memang bahan-bahan kimia ini juga terbukti mengganggu kesuburan. Atau teman-teman yang kerja di tambang ya, terutama tambang minyak ya. Kemarin saya sudah sempat mengulas tentang BTX ya, benzen toluen ya. Benzen toluen itu saja yang terdapat senyawa hidrokarbon yang memang mengganggu kualitas sperma. Nah, apakah hal tersebut pasti terjadi gangguan sperma? Saya katakan tidak, karena itu potensi. Potensi itu bisa muncul atau tidak, itu tergantung banyak sebab. Nah, satu masalah, misalnya merokok saja, tentu akan berbeda kalau sudah merokok, kebetulan gemuk ya, kemudian kerjanya kontak dengan bahan kimia, nah itu kan banyak sekali faktor risikonya. Tentu kemungkinan terjadi gangguan akan semakin besar. Itu. Jadi kalau tanya, Ini itu yang bapak-bapak ikut kayaknya banyak yang ketohok nih Mas itu bagian itu. Udah gemuk ya, merokok. nanti bisa diukur ya. Murah kok beli meteran itu murah ya, Bapak paling 15.000 ya. Terus beli timbangan yang 45.000 juga ada, tinggal diukur saja, tapi sangat efektif untuk melihat status indeks status gizi kita ya. Itu. Nah, tadi kembali ke makanan. Nah, makanan ini juga banyak yang tanya ya. Memang yang banyak dianjurkan itu banyak yang ini, terutama yang mengandung antioksidan dan antosianin ya. Antioksidan ini banyak kita dapatkan pada buah-buahan dan sayuran. Ya, mungkin bosan loh, kok dokter itu bilang buah sayur, ini dokter andrologi juga bilang buah sayur ya. Ya memang apa yang disediakan oleh alam ini memang yang terbaik, yang tanpa proses itu sebenarnya yang terbaik yang untuk tubuh kita ya. Sudah banyak yang mengulas ya tentang keragaman hayati dan pengaruhnya terhadap tubuh kita, itu sudah banyak yang meneliti dan itu memang betul. Nah, antioksidan ini apa? Proses pembentukan sperma itu sangat rentan terganggu oleh radikal bebas. Apalagi kita di daerah industri ya, sekarang luar biasa. Polusi dan industri luar biasa. Kalau zaman dulu industri tidak sepesat sekarang, mungkin polusi juga tidak. Jadi radikal bebas ini relatif jarang. Nah, tapi kalau sekarang radikal bebas kan luar biasa. Nah, itu harus kita lawan. Nah, radikal bebas ini sebenarnya ada dalam tubuh ya. Kalau nanti teman-teman baca mungkin ada. Tapi radikal bebas itu fungsinya yang dalam tubuh ini sebagai pemicu supaya tubuh mampu membangkitkan efek untuk melakukan perbaikan. Nah, radikal bebas ini jadi masalah kalau jumlahnya berlebih, sehingga tubuh tidak mampu lagi untuk melakukan perbaikan. Ya.
Jadi buah sayur, kemudian makanan laut ya, mungkin kalau suka tiram ya, kecuali yang alergi ya. Kalau alergi saya nggak menganjurkan. Nah, Iya. makanan laut itu juga bagus. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau lebih detail lagi, silahkan baca diet Mediterania. Nah, itu yang bagus, diet Oh, Mediterania. Itu yang cocok untuk dianjurkan. kuburan. Heeh. Ya ini Ya, Mas Mas terus Dan Samora tanya kalau jadi kalau toge itu tadi betul atau enggak Mas? Sebenarnya any kind of sayur sebenarnya ya. iya betul sekali ya. Jadi kalau mungkin saya sudah makan sayur nih dok, 1 bulan full, kok Hmm. sperma saya nggak baik-baik. Nah, Hmm. itu pertanyaan yang mungkin muncul juga. Saya udah makan toge nih, full nih, setiap kali makan tuh sama toge terus, nggak ada yang lain ini, kok nggak baik-baik. Jadi sebenarnya makan itu kan menyediakan kecukupan nutrisi untuk tubuh. Hmm. Organ-organ semua akan berfungsi dengan baik kalau kecukupan nutrisinya berjalan dengan baik, tidak hanya fungsi reproduksi. Nah, tentu Hmm. saja dengan mencukupi kebutuhan nutrisi tadi, kita Hmm. harapkan ya akan berfungsi dengan baik. Tanpa kita tidak boleh menutup mata bahwa ada faktor lain yang harus dikendalikan. Makan toge Hmm. ya, tapi masih merokok misalnya. Atau Ya, makan toge, tadi ada faktor lain yang tidak diperbaiki, otomatis ya fungsinya tidak akan berjalan dengan baik, dengan ya, optimal. ya, ya, Yang ya. gitu. Kalau udah Oke. makan toge, terus Hmm. lanjutkan saja ya. Monggo silahkan, bagus saya dukung ya. Iya. Oke, Mas. Jadi ini tadi mitos-mitos juga udah Mm, beberapa sudah disinggung ya, Mas ya. Ada masalah berat badan, ada mm, masalah bersepeda. Jadi memang sebetulnya ada benarnya ya yang beredar di masyarakat bahwa sebenarnya kalau cowok nggak baik sepedaan terlalu lama. Wah, itu ternyata betul ya. Tapi memang mungkin ini masih valid untuk yang belum menikah ya. Mungkin beberapa kakak-kakak di iya. sini kebetulan sudah punya putra putri. Udah 3. Thomas Ini Petrus sudah memang 3 nih. Boleh. uh, kemudian nanti concernnya masalah lain ya tadi yang mungkin kita bisa bahas selanjutnya itu adalah tentang andropause. Nah, Ya, kalau ini ada yang pertanyaan nih Mas Mas Indarto nih Mas Anton. ya, Untuk ya. asupan yang mengandung antioksidan kalau wine itu gimana Mas? Ya aku Nah, juga pernah dengar wine itu 1-2 gelas itu sebenarnya malah dianjurkan juga untuk kesehatan jantung kan sebenarnya. Aku pernah dengar itu. Gimana nah, Mas? uh, Mas Stefanus ya. Nah, Iya. ini mohon maaf, saya terus terang belum menemukan atau membaca ya Mm-mm. hubungan antara wine dan kesuburan. Nah, ini mungkin tugas saya untuk membaca lagi. Mohon maaf, saat ini belum bisa saya jawab ya. Jadi Oh. memang perkembangan ilmu itu kan sangat sangat pesat ya. Mm-mm. Beberapa mungkin ada pengetahuan-pengetahuan baru yang perlu digali. Maka kita long life study, long life study ya. Iya, Jadi mohon maaf belum bisa jawab, tapi mungkin nanti di kesempatan lain bisa saya coba carikan jawaban. Oke. iya. Intinya tuh Ya. sebenarnya makan real food mungkin ya Mas ya. Banyak dari kita itu sekarang dengan kemudahan teknologi makannya proses food. Segala sesuatu yang bentuknya Iya, frozen, fast juga food ya. kan itu ya. Iya, Padahal betul betul. ternyata real food yang tidak terlalu banyak melalui proses pengolahan itu ternyata tetap lebih baik gitu ya. Walaupun masih Ya. ada faktor-faktor lain ya kayak cara bertani dan sebagainya. Nah, Mm-mm. Mas, kalau misalnya masalah yang andropause ini Mas, itu siapa yang perlu khawatir nanti suatu hari mungkin saya kena gangguan seksual di masa tua itu siapa Mas yang perlu khawatir? Ternyata udah punya anak, sehat-sehat aja selama muda, tapi ternyata bisa kena andropause itu mungkin nggak? Ya, jadi andropause itu bisa, bukan bisa, nanti akan mengenai setiap orang, setiap laki-laki. Oh, kayak Karena ini menopause proses kalau yang sifatnya, ya. iya, Hmm, sifatnya alamiah, sifatnya hmm, alamiah. Nah, apa tadi kalau dikatakan apakah siapa yang harus waspada? Ya, kita akan kembalikan dulu definisi hmm, atau harapannya, bukan definisi, mungkin harapannya. hmm, Harapannya setelah menopause atau andropause itu apa? hmm, Ya, jadi kalau penurunan andropause ini yang sering nanti bisa dicoba dicek ya. Kita punya hmm, tools ya, toolsnya ini sudah sangat sangat banyak bisa dilihat di internet ya. Kita sebut sebagai Padam Score ya, Padam Score. Ini kita akan menilai ada 10 pertanyaan di situ untuk menilai apakah kita masuk ke dalam kriteria andropause atau tidak. Yang hmm, pertama yang saya ingat betul itu adalah ada penurunan gairah seksual, hmm, kemudian ada penurunan satu aja penurunan gairah seksual, kemudian atau satu lagi itu penurunan atau gangguan kualitas ereksi. Nah, itu hmm, pada usia-usia memang di atas 40 tahun. Kalau hmm, pada usia di bawah 40 tahun itu biasanya testosteron itu masih bagus.
Jadi puncak usia kita itu di usia 30 tahun. Jadi kita 20 tahun itu lulus kuliah itu masih baru mau menanjak. Nah, 30 itu mencapai puncaknya. Saat 30 itu akan mulai turun. Nah, tetapi pada usia 30 sampai 40 biasanya keluhan itu tidak nyata ada. Jadi masih oke, masih belum terasa. Nah, setelah 40 tahun itu baru mulai ada keluhan. Munculnya tidak sama setiap orang. Ada yang cepat, ada yang lambat. Mungkin 42, 43 sudah ada keluhan, kemudian saya cek betul tesnya rendah, harus terapi testosteron. Oke. Ada yang 52 tahun baru datang dengan keluhan gangguan gangguan ereksi, dan setelah kita cek memang ada masalah dengan testosteronnya. Tanpa penyakit yang lain ya, tidak ada diabetes dan sebagainya. Jadi memang murni gangguan hormon. Nah, kenapa bisa beda-beda? Ya, proses aging pada pria dan semua sebenarnya pada wanita juga itu kan proses yang berbeda-beda. Ada yang agingnya cepat, ya mungkin teori aging ini kan banyak ya, mungkin masalah stres, masalah kesehatan, masalah psikis ya, sudah tadi pekerjaan, kemudian kaitan dengan banyak hal yang menyebabkan proses agingnya bisa tepat. Kalau kita perhatikan orang-orang yang karirnya bagus, kemudian keluarganya tanda petik bahagia ya, kita nggak lihat kan, bahagia itu terlihat lebih mudah daripada teman-teman lain yang mungkin secara karir tidak bagus, mungkin secara pekerjaan belum mapan, itu juga kita lihat memang berbeda sekali. Nah, itu juga bisa kita lihat di situ. Nah, kembali ke pertanyaan siapa yang harus khawatir? Ya, sebenarnya kan konsep andropos ini juga tidak dipisahkan dengan pasangan. Selama proses aging ini dihadapi bersama dan pasangan menanggapi dengan baik, ya tidak akan ada masalah. Tapi selama dilihat bahwa kok ada penurunan performa, sedangkan saya itu masih bergairah, suamiku ini kok sudah mulai kurang. Nah, itu tentu menjadi kewaspadaan buat bersama. Nah, jadi kemana-mana kan, maksudnya kalau kalau sudah masih kepengen tapi di rumah nggak bisa, nah mungkin terus kemana, keluar mungkin ya, kayak kasus yang sekarang heboh kan, jadi itu kan sebenarnya kewaspadaan juga buat kita. Kemarin saya sempat nulis, gimana? Makin muda dia mengalami menstruasi ini kan, kalau yang saya tahu dulu ya, mungkin ada dia juga bisa makin cepat mengalami menopause, atau dia cukup banyak melakukan hubungan seksual di usia yang terlalu dini, maka itu juga salah satu resiko untuk akan menjadi menopause dengan cepat. Kalau laki-laki ada seperti itunya juga nggak, Mas? Misalnya mimpi basahnya masih kecil, misalnya masih umur di bawah 13 misalnya, kayak gitu, ada faktor itu nggak, Mas? Sepanjang yang saya baca sih tidak ada ya, sependek ya. Sependek, karena maksudnya belum banyak. Yang saya tahu nggak ada kaitan dengan seperti itu ya. Kalau wanita itu kan jelas, karena sel telurnya kalau belum menstruasi akan rusak. Sel telur primordial itu ya akan rusak oleh tubuh, sehingga ketika dia semakin lambat menstruasinya, yang rusak akan semakin banyak. Nah, kalau pada pria nggak ada yang, setahu saya nggak ada yang seperti itu ya. Jadi nanti tadi lebih pada proses aging tadi yang berperan. Gitu. Tapi nah, sebenarnya kayaknya lebih lambat jadi tuanya dalam urusan seksual. Laki-laki sepertinya sampai umur yang lebih tua itu pasti oke gitu ya. Saya punya beberapa teman yang menikah dengan suami yang jauh lebih tua dan mereka masih punya anak di usia 50-60 tahun. Sementara kan mungkin ya tadi perempuan memang usia kesuburan, tapi kok ada yang sampai seperti itu gitu, maksudku. Tidak terlalu lazim sih di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri ternyata cukup banyak gitu, Mas, gitu. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi itu? Ya sebenarnya kan kalau pria itu nggak terlalu bermasalah, maksudnya bukan tidak terlalu ribet ya. Selama ada sperma kan potensi menghamili itu masih ada, tanda petik ya. Sampai usia kakek-kakek pun itu sperma masih diproduksi, hanya jumlahnya mungkin akan berbeda, akan berkurang dengan yang sebelumnya. Tapi tetap kemampuan untuk mengambil kan ada. Menurun, sering dan usia dia akan menurun. Akan menurun kualitasnya, mungkin jumlahnya. Jadi kalau bicara kualitas sperma ada jumlahnya cukup atau tidak, kemudian geraknya lincah atau tidak, lalu bentuknya bagus atau tidak, itu yang utama ya. Nanti tentu ada parameter yang lain, tapi yang minimal ada 3 itu yang kita lihat. Kalau dibandingkan usia 20 tahun dan 40 tahun, tentu yang perempuan biasanya sudah mengalami penurunan. 40 dan 60 juga akan mengalami penurunan. Tapi apakah
penurunan itu akan sangat drastis sehingga mengganggu kualitas kesuburan, ya kita tidak bisa pastikan. Karena setiap pribadi kan beda-beda. Ya, ya, Kalau ya. misalnya di usia 20 tahun spermanya cuma 50 juta, tentu 40-60 mungkin berkurang jauh. Tapi kalau di usia 20 tahun 200 juta misalnya, ya mungkin nanti di usia 40-60 ya turun-turun juga nggak sampai drastis, ada yang angka 50-an. Mungkin ya, seperti itu. Tapi kalau dari Makanya. kesehatan selnya itu ngaruh nggak sih Mas? Pengaruh usia itu kan misalnya ini kayak perempuan hamil di Mm-mm. atas usia 40 tahun. Nah, resiko Ya, tinggi punya resiko untuk terjadi mutasi ekspresi genetik ya, dari ya. kalau di cowok itu bisa terjadi juga nggak Mas? Karena kan kesannya tuh salah perempuan juga kalau terjadi misalnya ada kelainan pada bayi baru lahir misalnya Ya. seperti itu. Itu bisa nggak sih sumbangsi dari bapaknya juga Mas? Saya kira selalu ada. Bukan saya kira, Hmm. memang ada. Jadi kehamilan itu atau janin itu kan ada dua sumbangan. Sumbangan dari Hmm. ibu dalam bentuk sel telur, sumbangan bapak dalam bentuk sperma. Ya, Hmm. misalnya bayi janin gagal berkembang, bisa saja kualitas spermanya jelek. Ya, kita cek dengan Hmm. DNA fragmentasi. Hmm. Spermanya DNA-nya rusak. Jadi ketika terjadi pembuahan dia tidak berkembang sempurna jadi janin, jadi dia akan mengalami guguran. Bisa saja. Ya, Termasuk ketika nanti pada usia tua, tentu kan proses aging itu kan sangat sangat luar biasa. Jadi ya. akan mengganggu kualitas sperma secara keseluruhan. Itu. Hmm. 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 Itu Eh, memang ya, memang sudah juga ya. Jadi ya, ya. maksudnya faktor yang Dianjurkan, dari. ya dianjurkan ini punya pasangan, hamil, melahirkan punya anak itu memang ya di usia-usia kita ini. Nanti kalau udah usia lanjut kan sudah beda lagi ininya, Ya, ya. eh, concernnya. Concernnya, iya, ya. Iya, Oke, betul. ini tadi beberapa faktor yang bisa dimodifikasi. Kemudian tadi Mas Ius juga udah sebutin beberapa kelainan yang mungkin terjadi. Eh, kalau misalnya kan sering juga orang bicara nih Mas, sperma itu harus dikeluarkan, sebut frekuensi supaya sehat terus kayak gitu ya. Saya sering dengar teman-teman cowok bercerita tentang itu gitu ya. Apalagi kalau yang Mhm. kayak saya kondisinya banyak yang single decide karena mereka Ya, tidak harus dengan keluarga. Apakah betul itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan sperma adalah dengan terus membuatnya bersirkulasi? Itu betul atau enggak? kalau ini saya nggak ini juga ya. Mungkin ini kalau beberapa mungkin memang jadi pria itu kan gairahnya itu luar biasa, Hmm, meledak-ledak ya. hmm. Ini kan memang akibat pengaruh hormon testosteron. Justru Ya, kalau laki-laki gairahnya nggak meledak-ledak, itu kita harus aneh. hati-hati. Hmm, Ini laki-laki hmm, atau dalam tanda petik setengah laki-laki, ya gitu ya. hmm, hmm, Nah itu kan salah satu ciri laki-laki itu yaitu meledak-ledak, pengen hmm. bahkan kalau bisa ya setiap saat ini. Jadi kalau ada meme itu gambarnya kan laki-laki itu isinya kan ini semua seksual semua ya. Nah meme itu kan seksual semua itu kan betul karena ya kalau wanita kan beda. Saya Hmm, sangat-sangat teringat sekali sebuah quote yang bagus kalau uh, men need a place ya, hmm. but women need a reason, itu betul banget. Kalau laki itu mau di mana saja asalkan ada pasangannya, oke. Kalau Ah, wanita ya nanti dulu iya. moodnya bagaimana, suasana hati Hmm, hmm, bagaimana dan hmm, sebagainya. Nah hmm, kalau kaitan apakah itu harus dikeluarkan supaya sirkulasinya bagus, hmm, saya kira tidak, karena tubuh sudah punya hmm, mekanisme sendiri untuk hmm, hmm. melakukan perbaikan. Kita tahu ada apoptosis ya. Nah, Ya, sperma juga sama. Kalau apoptosis itu kan program bunuh diri. Kalau sel itu ya. sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, tubuh Hmm, akan punya program sendiri untuk menghancurkan sel tubuh yang tidak terpakai. Dalam ini juga sama, sperma. Sperma bisa mengalami apoptosis atau dikeluarkan lewat mimpi basah. Gitu. Jadi hmm, tidak ada kaitannya dengan aktivitas hmm. berhubungan seksual atau mengeluarkan sendiri mungkin lewat masturbasi atau nani yang kaitannya dengan upaya untuk memperbaiki kualitas kesuburan. Nah, itu tidak ada. Nggak ada ya. Alibi saja itu. Alibi. Alasannya bapak-bapak ID itu, Mas. Iya, betul-betul. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang modifiable tadi itu justru jauh lebih berpengaruh pada kualitas sperma itu sendiri ya. Kayak Ya, makan, kesuburan tadi kan ada yang betul. nanya apakah perut buncit mempengaruhi kesuburan? Iya betul, Mbak yang tadi bertanya Betul, ya. bahwa Iya. lingkar perut itu kalau sudah lebih dari 90 cm untuk bapak-bapak itu sebetulnya ada ngaruh juga ke kesuburan. Nah, Ya. berkaitan dengan program ingin anak nih Mas, biasanya kan laki-laki sejauh yang Mas Anton praktek selama inilah gitu ya. Seberapa banyak sih kemudian ternyata masalah itu ditemukan pada bapaknya gitu? Banyak nggak sih Mas
sebenarnya? Ya Karena Mas kebetulan Anton karena ngobrol banyak ke Mas Anton ya, tapi ini cukup banyak nggak sih Mas masalah yang terjadi pada laki? kasusnya ya, Mm-mm. ya kalau data secara umum, Mm. jadi dari 8 pasangan yang menikah, Mm. ini 4 pasangan atau 50% itu akan hamil di bulan ketiga. Mm. Sampai bulan ketiga, ya bukan bulan ketiga ya. Pernikahan Mm. sampai bulan ketiga dia akan hamil. Mm. Penelitian seperti itu. Lalu nanti 2 pasangan atau 25% Mm-mm. sampai bulan ke-6 akan hamil. Mm. Lalu nanti 1 pasangan atau 12,5% nanti akan hamil sampai pernikahan bulan ke-9. Mm. Dan nanti baru 1 pasangan atau 12,5% dalam 1 tahun pernikahan tidak hamil. Nah, ini yang masuk kriteria infertilitas. Jadi Mm. 12% atau kira-kira 1/8 dari total pasangan yang menikah. Itu. Mm. Nah, Ya. apakah pria atau wanita yang banyak? Mm. Nah, kalau penelitian menyebutkan dua-duanya menyumbang 50% dari laki-laki, 50% dari pihak wanita. Nah, karena yang saya hadapi setiap hari adalah laki-laki, ya jadi banyak, iya. Jadi ya yang datang laki-laki semua gitu. Tapi kalau yang datang ini kalau saya pilah-pilah antara yang gangguan kesuburan dan gangguan seksualitas, kemudian Ya, gangguan ya. eh, tumbuh kembang, kemudian Mm. gangguan andropos tadi atau Mm. aging pada male tadi, male Ya. aging, itu memang banyak kasus gangguan kesuburan. Masih menempati dari 10 pasien ya mungkin hampir 5 ya, 5 Mm. pasien. Nanti yang 3 itu gangguan kesuburan, yang 2 itu selang-seling antara yang 2 itu gangguan seksual, lalu yang ini sisanya selang-seling antara andropos dan dan gangguan tumbuh kembang tadi. Iya. Itu. Rata-rata kalau datang gitu mereka bareng sama istri apa sendiri sih Mas? Nah, saya justru senang kalau datang berdua. Makanya kalau datang Oh, sendiri saya tanya, mana istrinya nggak diajak? Ada oh, dok di luar, boleh masuk? Oh boleh. Jadi hmm, kami itu lebih senang atau bukan lebih senang ya, lebih berharap itu datang bersama karena hmm, informasi dari suami dan istri itu akan saling melengkapi. Nah, hmm, kecuali memang ada beberapa hal yang ingin disampaikan secara pribadi. Saya sering menanyakan juga, apakah ada yang mau ditanyakan secara pribadi? Kalau misalnya memang hmm, ada pribadi, ya itu tidak masuk. Tapi kalau semua clear aman, silahkan diajak bergabung. Nah, ini hmm. gangguan seksual nih. Gangguan Iya, seksual karena masalah psikologis. iya. Wah, Oh, ternyata ini setelah masuk, saya itu punya pasangan yang lain ternyata. Jadi masalahnya itu. Nah, dia kan kalau masuk sama istrinya ya pasti berantem kan begitu. iya, iya. Nah, ternyata hal-hal seperti itu ada. Jadi ya kita akan beri kesempatan pada pasien lebih nyaman konsultasi berdua atau sendiri. Kalau memang nyaman berdua, Hmm, nyaman sendiri ya sendiri kalau bisa. Tapi kalau misalnya lebih bisa berdua itu lebih diharapkan. Oh iya, hmm, saya mumpung ingat. hmm, Jadi tadi kan ada gangguan kesuburan. Gangguan kesuburan itu apa? Jadi banyak yang belum tahu dan banyak yang tidak aware ya. hmm, Gangguan kesuburan itu adalah pasangan yang sudah menikah 1 tahun hmm, berhubungan rutin 2 sampai 3 kali dalam waktu 1 minggu hmm, tanpa alat kontrasepsi, belum mendapatkan kehamilan. hmm. Jadi Tuh, nah itu definisinya tahu ya Mas. betul. Karena teman saya sendiri Hmm, baru baru aware tuh usia 40 tahun ya sudah ini ya sebenarnya sudah cukup dikatakan terlambat. Jadi tahun pertama menikah belum punya keturunan ya udah hmm, mungkin belum. hmm, Tahun kedua oh belum waktunya, belum hmm, tinggal ditunggu oh, mungkin tahun depan dan ditunggu-tunggu terus tidak ada upaya dan akhirnya tahu-tahu di usia sudah 40 tahun. Jadi tadi hmm, syaratnya 3. Pertama waktunya 1 tahun hmm. menikah belum hamil. Yang kedua adalah ini apa namanya hubungannya. Nah, ini, dok, Ya, saya sudah kurang. hubungannya rutin, dok. Tapi sebulan sekali karena tugas di luar kota, ya tidak masuk kriteria. Maka saya menanyakan tinggal serumah atau tidak. Kalau memang betul-betul serius untuk program hamil, harus diupayakan tinggal dalam satu rumah. Hmm, Apakah salah satu mengalah setiap hari bolak-balik ke tempat kerja, atau kalau memang bisa pindah kerja supaya bisa satu rumah. Itu yang saya anjurkan. Lalu baik. yang ketiga tanpa alat kontrasepsi jelas ya. Kalau kontrasepsi Hmm, kan menghalangi kehamilan. Kalau pakai kontrasepsi ya berarti memang sedang tidak ingin program hmm. hamil. Jadi nanti tolong informasi ini disebarkan pada mungkin kerabat atau saudara yang membutuhkan. Ya, tapi Apalagi tentu saja hati-hati ya. Hmm? kepo mas, jadi misalnya udah nikah Ya. pasti ditanyain kapan hamilnya, nanti habis punya Nah, tanyain lagi betul.
anak kedua ini memang case-nya cukup sensitif ya. Menanyakan ini kepada pasangan-pasangan itu kan sesuatu yang sensitif. Tapi iya kita kan bisa menilai ya seberapa dekat kita dengan teman kita. Kalau memang sohib ya apa bestie ya, saya kan bestie ya. Kalau bestie ya ngomong aja. Coba deh kamu cek, siapa tahu ada masalah nanti biar tangani. Jadi ya kita nyari waktu yang tepat, cari kata-kata yang mudah diterima supaya iya saran kita yang baik itu tidak salah salah iya. sasaran. Iya. Ah, ada satu topik menarik yang belum tadi sampai kesenggol itu tentang KB pria, Mas. Jadi kan Ya, tadi Mas Anton sudah sempat nyenggol sedikit bahwa KB pria itu bukan sesuatu yang populer di sini gitu ya. Padahal ya, itu ya. satu pendekatan medis yang bagus. Mungkin kalau ada yang baru join, mungkin Mas Anton bisa tambahkan sedikit informasi mengenai itu. Sambil saya aja kalau masih ada yang mau nanya masih boleh. Jangan cuma ceng-cengin teman-temannya aja, Mas-mas yang ada di sini. Boleh loh kalau Ya, ada. punya Oh, ini punya ada teman saya Mas Pramono dari Boro juga ini. banyak Teman dulu burungnya ya. kalau dulu Mas Pram ini kan seringnya Masmur, saya pegang organisnya. Jadi Emang dulu dulu. musisi memang Mas Anton Yus ini. Iya, iya, iya. Kalau masih mau nanya masih Oke. boleh di kolom komen ataupun di kolom pertanyaan. Tadi sebetulnya ada satu pertanyaan tapi nanti kita jawab di akhir saja. Nah, kita geser dulu ke KB pria nih, Mas. Kebetulan juga ada yang nanya Iya, ini dia KB pria itu apakah MOP? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas? iya. Jadi saat ini yang memang kita kenali KB pria itu baru sebatas coitus interruptus ya. Hmm. Jadi berhubungan ketika mau puncak Mm-mm. cabut Ya, supaya ejakulasi terjadi di luar. Nah, ini luar. resiko kegagalan cukup tinggi. Kenapa? Hmm. Beberapa tidak tahan ya, lagi enak-enak suruh nyabut kan males ya. Lanjutin aja, lanjutin Ya. aja. Wah, udah keluar lagi, aduh ini masa subur, waduh jangan-jangan besok hamilan itu. Nah, ini Iya. kehamilan cukup tinggi. Lalu yang kedua yang dikenal adalah kondom ya, penggunaan kondom. Ini selain untuk program kontrasepsi juga baik juga untuk ini ya mencegah penyakit menular seksual ya, salah satu Ya. keuntungannya. Namun Mm-mm. resiko gagalnya juga masih ada, misalnya Ya. ada kebocoran dan sebagainya ya. Mm-mm. Mm-mm. Lalu ini disinggung Dokter Raditya. Nah, ini dokter ya, betul ya? Bukan? Nggak tahu tuh kayaknya ya DDR Aditya, Mas Aditya yang jelas kayaknya. Ya. Boleh nanti kalau berkenan ke Surabaya. ke UNER ya, nanti ke bagian andrologi. Nanti butuh androlog banyak kita. Oke, KB pria yang saat ini dikenali MOP ya, medis operatif pria. Ini kontap ya, kontrasepsi mantap. Jadi kita akan melakukan tindakan operatif dengan memotong saluran sperma. Nah, ini lanjut pertanyaan vasektomi rekomendasi ya. Nah, Ya. program hamil, perawat baik Mas Radit ya, baik Mas Radit. Oke. Nah, KB itu ada beberapa syarat sebenarnya. KB yang ideal. Ideal itu ada yang pertama reversible. Reversible itu apa? Artinya kalau kita berhenti KB dan kita ingin program KB lagi itu mudah kembali. Reversible syarat pertama. Yang kedua adalah tidak mengganggu kualitas hubungan seksual. Itu. Yang ketiga tentu kemudahan akses ya, untuk mungkin ya kemudian itu bisa harganya yang murah atau untuk mencari juga gampang, kemudian juga mudah dilakukan seperti itu. Ada 3 poin itu yang menyebabkan KB disebut sebagai KB ideal. Nah, untuk MOP ini apakah masuk kriteria ideal? Ya, kalau kita sudah mantap tidak ingin punya anak, tentu ini adalah pilihan yang sangat tepat ya. Karena apa? Karena risiko kehamilan sudah tidak terjadi, walaupun ada juga yang masih ini ya, kalau dipotong kan ada beberapa, ya ada yang dipotong, ada yang diligasi, cuman diikat. Nah, kalau diikat ini ada kemungkinan yang masih bisa lewat, tapi kalau dipotong itu betul-betul memang sudah terputus salurannya. Nah, kalau dilanjutkan ke pertanyaan Iges, Mbak Iges apa Mas Iges ya? Mas Iges saja. Mas Iges, apakah dianjurkan? Apakah recommended? Nah, kan kembali ke pertanyaan tadi, fungsinya KB untuk apa? Apakah menjalankan kehamilan atau memang untuk sudah berhenti? Kalau menjalankan kehamilan tentu ini tidak direkomendasikan. Karena apa? Ketika nanti kita ingin program lagi akan kesulitan. Untuk menyambungkan lagi atau membuka saluran itu kan kesulitan. Nah, lalu kembali ke Mas Raditya tadi, MOP. Nah, saat ini dikembangkan salah satu metode untuk kontrasepsi yang tidak
memotong saluran. Kalau Oh. MOP kan memotong. Hmm. Jadi kita dengan kita sebagai risuk, risuk itu under guidance. Jadi gini, pada prinsipnya saluran sperma itu kita masukkan gel. Gel ini akan mengembang dan mengeras, lalu dia akan menutup salurannya. Hmm. Artinya apa? Sperma nggak bisa lewat. Hmm. Tapi nanti begitu kita ingin program lagi, kita tinggal memasukkan cairan untuk mencairkan lagi. Semacam apa ya, cairannya itu apa ya istilahnya, cairan pencair gitu ya. Itu untuk eh, gel yang sudah terbentuk lagi, nanti ketika disemprot dengan itu akan luruh dan akan terbuang keluar. Lalu saluran akan terbuka lagi. Tentu ini potensinya sangat baik untuk kehamilan berikutnya. Kenapa? Karena saluran nggak diotak-atik, tidak ada proses pemotongan, tidak ada proses ligasi atau pengikatan. Kita hanya memasukkan suatu saat untuk mengganjal atau menyumpal atau menutup di situ. Dan tutup ini bisa suatu saat kita ambil kembali. Nah, kembali, apakah ini sudah tersedia dan bisa dilakukan? Nah, ternyata memang belum. Di Indonesia belum bisa. Kenapa? Pertama, alatnya tidak ada. Yang kedua, dokter yang mengerjakan juga mungkin belum terlatih. Karena ini kan suatu hal yang baru, perlu pelatihan dan sebagainya. Kenapa tidak berkembang? Karena tidak ada permintaan. Siapa yang mau KB? Pria yang mau melakukan KB jarang ya. Rata-rata kan yang KB ya wanita. Pria mah mau enaknya saja, dalam tanda petik mau enaknya ya. Termasuk saya mungkin mau enaknya saja. Jadi nggak mau ribet-ribet. Nah, apa namanya, kekhawatiran yang muncul dari pria, saya nggak cuma pria, wanita juga sebenarnya. Kalau pria yang KB itu, nanti pertama, terganggu nggak kualitas seksualnya? Jangan-jangan setelah ber-KB, libidonya jadi menurun. Iya. Kemudian, jangan-jangan nanti ereksinya jadi tidak kuat seperti dulu. Itu adalah beberapa hal yang mungkin muncul. Lalu yang kekhawatiran yang kedua, nah ini terkait dengan hal-hal yang negatif. Kalau ini, jangan-jangan nanti suami bisa jajan sembarangan, aman. Kan dia nggak bisa ninggalin jejak dong. Mau berhubungan dengan siapapun nggak masalah, spermanya steril kok, dia nggak ada sperma dalam cairan mani, dia nggak akan meninggalkan jejak. Nah itu beberapa kekhawatiran yang disampaikan oleh ibu-ibu malahan. Jangan dong, tadi suami saya bisa kemana-mana dong gitu. Selain juga memang karena ya itu, karena fasilitas nggak ada ya, jarang fasilitas atau center-center kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan untuk pria. Kecuali tadi yang sudah disebut Mas Raditya tadi ya, untuk MOP. MOP itu memang sudah menjadi standar kita untuk pria-pria yang ingin ber-KB mantap atau KB paripurna. Gitu. Ini Mas IG, ini itu dia bertanya kalau misalnya sudah mantap mau melakukan prosedur vasektomi, apakah ada efek sampingnya, Mas Anton? Efek samping yang kemana ini ya? Nah, tadi kan efek samping itu banyak ya. Kalau efek ke depan tidak ada masalah. Efek ke depan tahu ya? Tahu. Efek ke depan itu ya? Iya. Iya, efek ke depan untuk ereksi tidak ada masalah ya. Jadi efek ke depan tetap bagus. Nah, efek ke samping ini yang kita tanyakan tentang apa dulu. Kalau untuk yang dikhawatirkan tentang kualitas gairah misalnya atau kualitas ereksi tidak ada masalah ya. Kalau kemudian dikhawatirkan apakah sperma yang tidak keluar karena salurannya buntu lalu menjadikan dia menjadi penyebab atau menjadi suatu sakit, risiko penyakit tentu juga tidak ditemukan, tidak ada. Jadi tentu prosedur ini kan sudah melalui penelitian. Kita juga tidak akan melakukan tindakan yang kira-kira memang membahayakan. Kalau prosedur ini tidak direkomendasikan, maksudnya kalau direkomendasikan tentu sudah melakukan penelitian bahwa cara ini termasuk aman, tidak perlu khawatir ada efek samping terkait dengan kesehatan. Jadi mungkin saya disclaimer sedikit ya, di forum ini kita juga nggak bahas tentang setuju atau nggak soal KB ya, baik pada laki-laki ataupun perempuan. Tapi ini memberikan ke teman-teman, sebetulnya ada metode-metode yang bisa dilakukan terkait dengan masalah reproduksi pria. Salah satunya yang sedang berkembang tentu saja KB pria. Ini bisa memberikan pengetahuan ya buat semua yang nonton. Mungkin nanti juga kalau ini sudah di-save di akunnya Hipavali, biasanya trafficnya masih jalan terus di situ, Mas. Nanti juga teman-teman bisa lihat informasi-informasi ini supaya tidak membingungkan. Masih ada pertanyaan lagi Kak? Oh, ada satu pertanyaan dari Pak Pres tadi sebetulnya pertanyaannya, Mas. Apakah kalau misalnya kita tadi bahas faktor-faktor yang modifiable, kalau ternyata faktor itu adalah genetik, Mas, itu apakah bisa
ini kan kelainan dari alat reproduksi bisa faktor genetik, tadi sudah kita jawab ya. Misalnya dari Ya. mbahnya misalnya, iya bisa. Nah, kalau kelainan genetik, apa yang harus dilakukan oleh orang itu? Pengobatannya pilihannya apa, Mas? Kan nggak bisa diperbaiki mungkin kondisi Nah, genetiknya. Nah ya. kalau genetik itu nanti kita akan kembalikan kepada harapan pasien apa. Harapan pasien Ah, apa, lalu kita akan menyampaikan apa yang kita punyai saat ini. ya. Katakanlah saya ambil contoh tadi yang namanya sindrom Kallman tadi ya, yang dia Hmm. azoospermia, Nah, dan itu memang kita temukan bahwa testisnya sangat kecil sehingga kemungkinan untuk produksi sperma tidak bisa. Hmm. Nah, kita akan sampaikan pada pasien bahwa untuk fungsi fertilitas atau kesuburan ini Hmm. memang tidak bisa diperbaiki. Itu harus dijelaskan. Jadi harapannya apa? Kalau dia ingin punya anak dengan kondisi seperti ini, peluangnya kecil. Ya. Ya. Hmm. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan dengan kondisi saat ini? Yang bisa dilakukan atau diperbaiki adalah kualitas seksualnya. Ya. Dan pada pasien ini memang karena hormonnya testosteron sangat rendah, kita akan berikan testosteron seumur hidup untuk membantu ini kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya ini ya tentu saja seksualitasnya. Hmm. Jadi hormon testosteron itu banyak ya. Mungkin Hmm. biar tidak ini fungsinya banyak sekali untuk konsentrasi, untuk pembentukan massa otot, Oh, untuk bukan gairah bukan ya, cuma urusannya sama produksi sperma doang nih, bukan, tapi bukan, iya, secara keseluruhan. betul semua. Hmm. Gairah olahraga termasuk untuk muncul semua. Hmm. Bahkan pada pria-pria yang sudah andropos tadi, saat kita berikan terapi testosteron, yang tadinya malas olahraga, sekarang lebih bergairah untuk olahraga. Di kantor yang mungkin jam 11-12 sudah capek, pengen ngantuk tidur itu, sekarang semangat. Ya, jadi karena hormon ini fungsinya banyak sekali untuk tubuh. Itu, ya. Nah, Hmm. kalau kembali ke pasien yang tadi, ya Hmm. kita akan berikan seumur hidup untuk menopang kualitas hidupnya. Tidak hanya Hmm. untuk kualitas seksual. Untuk pekerjaannya, untuk aktivitas yang lain, dia akan terpacu. Nah, pasien Hmm. ini, saya ada satu pasien yang dengan sindrom Kallman ini, dia sudah mungkin ya sejak saya lulus itu mungkin 2 tahun yang lalu ya, dia rutin berobat, ya memang dia datang untuk terapi testosteron dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Saya sudah sampaikan, Hmm. semangat pelayan, saya sudah sampaikan bahwa ini tidak bisa untuk kualitas kesuburan ya. Jadi memang kita Hmm. targetnya atau yang bisa kita lakukan adalah untuk memperbaiki kualitas hidup. Dan itu Hmm. puji Tuhan bisa dipahami oleh pasien. Jadi pasien ya sudah tidak berharap untuk Ya. memperbaiki ininya, sudah menerima, Hmm. suami istri sudah saling menerima, seperti itu yang penting. Jadi saya garis bawahi, kita kembalikan pada harapan pasien apa. Lalu harapan pasien ini Hmm. kita benturkan atau kita sandingkan dengan Hmm. kondisi yang ada. Lalu kita akan mencari solusi bersama apa yang bisa diperbaiki ke depan. Seperti itu. Iya, ini ada yang nanya nih Mas, kalau ternyata dari hasil analisis kualitas sperma, ternyata yang normal hanya 1%. Kita tahu ya, satu kali ejakulasi normal sebetulnya ada frekuensi tertentu yang diharapkan ya Mas ya, jumlah Ya. yang sehat Mm-mm. kita dari analisis hanya 1%. Apakah ini bisa disembuhkan atau tidak? Mungkin boleh bantu jawab Mas? Oke, jadi analisa sperma ini adalah pemeriksaan yang pertama dan utama untuk menilai kesuburan pria. Mm-mm. Pada analisa sperma, sebenarnya yang tepat itu adalah analisa semen ya. Nah, sekarang ini Ya. sudah informasinya sudah sedemikian apa ya, mendarah daging istilahnya, membudaya bahwa itu adalah analisa sperma. Jadi yang kita periksa itu bukan sperma ya, tapi semennya. Semen itu apa? Cairan mani. Jadi Hmm. kita melakukan analisa cairan mani. Yang Hmm. diperiksa apa saja ya? Tentu ada cairannya, ada sel spermanya. Pada cairan mani yang dinilai apa? Banyak ya, jumlahnya, Hmm. volumenya. Kalau Hmm. misalnya cairan mani itu cuma setengah cc ya tidak normal dikatakan, atau hipervolumik ya. Kalau Hmm. di normalnya sesuai standar WHO itu di atas 1,5 cc. Nah, kenapa Hmm. penting? Pada pria-pria dengan gangguan ASO, nggak ada spermanya nih misalnya, Hmm. dan Hmm. jumlah cairan volume spermanya cuma 0,5 sedikit, ya mungkin penyebabnya adalah sumbatan. Kenapa? Karena cairannya yang keluar masih sedikit. Gitu ya. Jadi kita Hmm. bisa merunut dari hasilnya. Lalu mungkin kita nilai juga hal yang lain, mungkin likuifaksi atau pengenceran. Ini banyak yang tanya, dok, sperma saya itu kalau keluar kok nggak kental ya, encer, nah, Hmm. gitu ya. Jadi sebenarnya sperma itu waktu pertama keluar akan seperti gel, agak Hmm. kental memang ya. Tapi nanti setelah setengah jam sampai 1 jam dia akan mencair sendiri, jadi Hmm. air ya.
Nah, justru kalau sampai 1 jam spermanya tetap kental, ada masalah malahan dengan Hmm. ininya likuifaksinya. Karena saat sperma itu encer justru adalah kesempatan sperma untuk berenang. Jadi Iya, kalau dia masih gel ya kayak terperangkap aja dalam gel, kayak dalam agar, dia nggak bisa bergerak. iya, iya, Jadi iya. jangan kepingin saya berobat pengen spermanya kental, ya itu tidak tepat ya. Oke, Itu lalu yang ya Mas, soal kental dan cair itu kayaknya sering jadi bahan pembicaraan juga. iya betul. Iya, Iya, sperma cair nggak subur, yang kental yang iya. subur, nah itu tidak tepat ya. Lalu itu kan pemeriksaan tentang volume apa maaf tentang cairan air maninya. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan sel spermanya. Nah, sel sperma itu memang banyak yang dinilai. Yang utama itu ada 3 bentuknya, maaf, jumlahnya dulu. Jumlahnya cukup atau tidak. Nah, Hmm. standar WHO kita masih pakai, karena yang baru ya, 2020 kemarin ada yang baru, cuman untuk kemudian karena yang sering dipakai tahun yang 2010, kita pakai yang 2010 ya. Jumlahnya, konsentrasinya per cc 15 juta, itu Ya. minimal. Hmm. Lalu jumlah yang aktif bergerak, jadi ada yang geraknya diem aja, immotile, ada yang geraknya cuma getar-getar di tempat, ada yang geraknya lari ke depan. Nah, kalau yang lari ke depan, yang lincah, yang progresif, itu yang kita cari, karena dia yang akan mampu berenang untuk mencari sel telur dan membuat sel telur di dalam rahim. Nah, Hmm. itu jumlahnya sekitar 32%. Ya, itu dikatakan baik. Lalu yang terakhir tadi yang dikatakan 1% itu adalah bentuk atau Oh, morfologi. Jadi dalam panduan dari WHO disampaikan kalau morfologi itu sekitar 4%. Jadi memang morfologi yang bagus itu sangat sedikit. Yang bagus seperti apa? Ya ada kepala, ada ekornya seperti yang kita lihat itu. Yang nggak bagus seperti apa? Mungkin kepalanya bulat kayak bola, atau hmm. mungkin ekornya patah, atau misalnya double head, kepalanya double. Banyak Hmm. ya kelainannya yang Hmm. menyebabkan kemampuan sperma itu untuk membuat sel telur jadi kurang. Iya, Nah, iya. pertanyaannya kalau 1% bisa membuai atau tidak? Nah, tentu kita akan melihat yang lain dulu. Kita tidak bisa hanya melihat satu parameter. Jumlahnya bagus atau tidak? Geraknya lincah atau tidak? Kemudian apakah ada aglutinasi? Aglutinasi itu penggumpalan. Hmm. Sperma dan sperma itu saling ikat-ikatan. Jadi kalau mau lari dia, mau bergerak dia nggak bisa karena ada sperma lain yang mengganggu atau mengikatnya. Ya tentu tidak bisa. Itu harus Oh, ada diperbaiki dulu. saingan juga ya Ya, ternyata. iya, sebenarnya bukan saingan, itu reaksi yang wajar pada Oh, inflamasi atau peradangan atau infeksi. Jadi iya. lingkungan yang eh, inflamasi bisa akan menyebabkan sperma itu nempel, iket-iketan. Jadi dia nggak bisa bergerak bebas karena saling nempel dengan teman-temannya. Lalu Hmm. adakah juga mungkin leukosit ya dalam sperma? Kalau leukosit kan penanda infeksi. Kalau ada leukosit ya tentu kita akan perbaiki dulu kualitas Hmm. leukosit atau infeksinya supaya baik dulu. Iya. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah bisa hamil? Bisa, saya katakan bisa. Tentu Hmm. harus diperbaiki dulu. Hmm. Diperbaiki ya tentu kita akan memberikan, yang pertama tentu lifestyle-nya diperbaiki. Apakah ada lifestyle yang selama ini kurang baik, yang perlu diperbaiki. Lalu yang kedua tentu adalah terapi dengan obat-obatan sesuai tujuannya untuk memperbaiki kualitas sperma tadi. Gitu. Menarik, ternyata kesehatan sperma saja itu harus dipahami ada banyak hal ya, dari mulai Ya, jumlah, bentuk, kemudian motilitas tadi ya itu ternyata berpengaruh ya, tidak cuma satu sisi dan memang pendekatannya multidisiplin ya Mas. Kalau sudah jadi masalah, ya, maka dokter nggak cuma akan memperbaiki apa mencari sebab, tapi memperbaiki gaya hidup, kemudian iya betul. evaluasi misalnya hubungan suami istri dan sebagainya sehingga ini sebenarnya cukup kompleks. Teman-teman ternyata ini udah hampir 1,5 jam. Saya nggak enak nih Mas Dokter nanti waktu minggu malamnya terganggu. Tapi saya Ya, kebanyakan masalah itu kan mungkin terjadi di atas usia katakanlah 40-50 ke atas ya, mulai mengkhawatirkan gitu mungkin ya untuk beberapa orang. apa ini? Tentang apa? Misalnya kekhawatiran tentang apa masalah kesuburan. Kalau kalau masalah ingin anak kan mungkin sejak sejak umur 30-an kan tadi Mas bilang kualitas itu mungkin bisa mulai Ya. menurun umur 40 kan. Peaknya di Yang umur 30. 40 itu tentang biasanya lebih sering kepada yang andropos tadi, yang aging ya, aging Hmm. male tadi. Nah, Ya, kalau seseorang punya penyakit-penyakit degeneratif Mas, kayak ya, hipertensi, diabetes, itu yang sering jadi betul. saya dia tuh nggak mau minum obat diabetes karena takut nanti nggak bisa ereksi gitu. Karena itu selalu masuk ke dalam pikirannya. Saya minum obat hipertensi terus menerus, emang dokter berani jamin nanti istri saya gimana? Itu
perlu itu valid nggak sih Mas kekhawatiran seperti itu? Nah, jadi gangguan ereksi ini kan sebenarnya ada dua sebab. Selalu dua Hmm. sebab yang besar ya, masalah psikis dan masalah fisik ya. Kalau psikis itu kan pikiran, ya kita Hmm. bisa mengurut ya. Masalah di tempat kerja, mungkin masalah dengan rekan kerja, dengan pimpinan, atau overload pekerjaan juga bisa. Lalu tentu saja hubungan dengan pasangannya, baik-baik saja atau tidak. Kalau dengan pasangan juga nggak baik-baik ya, bisa saja muncul gangguan ereksi. Lalu Hmm. yang kedua, masalah fisik. Masalah fisik ini kan kaitannya dengan kondisi kesehatan dan tadi kualitas hormon tadi kalau pada pria yang di atas 40 tahun. Hmm. Nah, kalau pada pria yang di atas 40 tahun dengan kondisi penyakit penyerta yang saat Hmm. ini memang terbukti dan ini adalah diabetes ya. Diabetes itu akan merusak pembuluh darah, endotel pembuluh darah yang menyebabkan ereksi. Ereksi itu kan prinsipnya cuma darah masuk ke dalam pembuluh darah. Darah. Lalu dia akan jadi kita ibaratkan penis itu adalah pembuluh darah, lalu pembuluh darah masuk ke penis. Karena pembuluh darahnya bagus, dia akan ngembang lalu menahan pembuluh darah balik sehingga darah tidak bisa keluar. Hmm. Tapi pada orang dengan gangguan diabetes mellitus itu endotelnya rusak sehingga darahnya bocor dari tempat dia pembuluh darah itu masuk, dia nggak bisa ereksi maksimal karena pembuluh darahnya akan keluar lagi sehingga Yeah. tidak bisa jadi ereksi. Nah, Hmm. kalau kekhawatiran apakah minum obat Hmm. apa saja ya, Hmm. itu bisa mempengaruhi ereksi, tentu kita akan melihat satu persatu penyebabnya. Nggak bisa digeneralisir. Kayak Hmm. pasien saya itu, dia pasien psikiatri. Minum Hmm. obat-obat untuk menekan menekan depresinya ya, Ya. memperbaiki mood depresinya. Hmm. Otomatis gairahnya juga ikut tertekan. Karena gairah tertekan, otomatis ereksi tidak terjadi. Nah, ini jadi panjang ceritanya ya. Iya. Jadi kalau jadi kalau ereksi itu kan sebenarnya adalah sistem tubuh atau mekanisme tubuh terhadap adanya rangsang seksual. Jadi ada Hmm. 4 tahap ya. Yang pertama kan statement gairahnya muncul dulu. Kalau Hmm. gairahnya muncul, lalu yang kedua kan ereksi. Hmm. Ereksinya kalau pada pria, kalau pada wanita lubrikasi. Lalu nanti Iya. ejakulasi atau orgasme. Yang keempat nanti adalah halusinasi kembali ke awal. Nah kalau Hmm. gairahnya aja sudah nggak muncul, nggak pengen, otomatis ereksi tidak akan terjadi. Itu Hmm. ya. Jadi itu adalah satu proses yang berkesinambungan. Jadi Hmm. harus memang dari mindsetnya, dari pikirannya harus betul dulu. Harus ada Iya. moodnya dulu, baru nanti akan ke belakang. Nah, kalau kembali ke kaitan dengan obat tadi, ada beberapa obat yang harus kita ketahui menurunkan gairah atau mood ya. Salah satunya obat-obat psikiatri tadi. Hmm. Tapi kalau untuk obat-obat yang kaitannya dengan diabetes, justru malah harus diminum. Hmm. Hipertensi juga, karena itu kaitannya dengan pembuluh darah. Iya. Semakin lama kita tidak menangani, pembuluh darahnya semakin rusak. Hmm. Akibatnya apa? Gangguan ereksi itu akan segera terjadi. Iya. Seperti itu. Jadi Nanti memang kalau manfaat, kalau kesulitan mengedukasi, nanti boleh dikirim ke saya. jadi manfaat darat harus dipertimbangkan baik-baik ya, karena kalau misalnya tidak minum obat penyakit kronis, justru akan ada Ya, masalah lain yang timbul dan itu malah mungkin mengancam keselamatan jiwa ya kan, kalau misalnya terjadi iya. hipertensi atau terjadi Begini, betul. itu malah Stroke ya, bukan pembuluh darah. makanya. Iya. Baik, ini aku masih punya satu lagi. Ya, malah dua sih. Oke, Boleh ya, boleh Mbak? nggak apa-apa. Mas, Boleh ya. soal infeksi menular seksual. Itu Iya. kan sebetulnya pada laki juga cukup banyak ya. Malah kalau infeksi menular seksual Mhm. biasanya, maaf nih, mulai dari perilaku seksual laki-laki kemudian menular kepada istri atau pasangannya begitu. Kalau infeksi menular Mhm. seksual pada laki ini bisa mempengaruhi kesuburan juga nggak, Mas? Bisa, bisa. Hmm. Jadi infeksi ini bukan menduduki ya, menjadi salah satu penyebab ya, yang Hmm. paling Hmm. sering pada pria itu penyebab gangguan seksual itu varikokel, itu yang banyak diketahui ya, Hmm. pembesaran pembuluh darah itu. Kemudian masalah dengan hormonal berturut-turut, Hmm. lalu ada masalah dengan seksualitas, lalu Hmm. juga ada infeksi juga termasuk di dalamnya. Nah, infeksi Hmm. ini kalau dalam antologi kita ada apa ya? Organ-organ tambahan ya, organ Hmm. aksesoris yang fungsinya Ya. memberikan nutrisi ya, nutrisi atau kepenuhan untuk pembentukan sperma dan perkembangan sperma. Aksesori gland namanya. Nah, Hmm. kita kenal sebagai
MAGI atau Ya, Male Accessory Gland Infection. Jadi ya. infeksi pada kelenjar aksesoris pria. Nah, Hmm. ini memang nanti tentu akan mempengaruhi kualitas sperma. Nah, kalau kualitas sperma terganggu karena ini adalah pusat kesuburan pria, ya otomatis potensi gangguan kesuburan pasti akan ada. Jadi Gitu. kalau punya infeksi ya bapak-bapak terutama Hmm. atau mengetahui rekannya ada yang mengalami itu karena itu juga salah satu yang membuat enggan dan sering diobatin sendiri Mas. Pasien itu Ya, betul. malu kan mau ke dokter, mau admit bahwa Hmm. saya punya masalah, Hmm. akhirnya dengar dari sana dari sini terus ngobatin sendiri ternyata itu kalau berkepanjangan juga bisa bikin ini ya Mas ya, bikin apa? Bikin masalah gitu gitu. Betul. Jadi pengobatan yang tidak tuntas itu kan selalu menimbulkan masalah, ya. Mm-mm. Nah, proses penyembuhannya atau gejala sisanya yang nanti malah jadi kemana-mana. Jadi kalau saran saya ya ke expertnya saja, ke ahlinya. Baik, baik. Oke, one last question mungkin. Ya. Dari sekian banyak pertanyaan, tadi kita sudah bicara jenis-jenis penyakitnya, penanganannya ya, mulai dari diberikan pengobatan ataupun edukasi kesehatan, perubahan gaya hidup dan sebagainya. Kalau untuk pencegahan, Mas, di wanita itu Mm-mm. kan ada vaksinasi, ya. Nah, saya pernah dengar Mm-mm. sebenarnya kalau pria itu boleh tuh diberikan vaksinasi HPV sebenarnya ya, tidak hanya untuk wanita saja. Kalau yang Mm-mm. sejauh ini Mas, apakah program vaksinasi pria ini termasuk salah satu yang dianjurkan juga untuk ke kesehatan reproduksi pria, Mas? Kalau yang saya pahami belum masuk ini ya, belum Oh, menjadi hmm, belum hmm. menjadi apa ya istilahnya Anjuran gitu. mandatory. Ya, mandatory ya, Heeh. belum mandatory ya. Tentu Hmm, ke depan kan kita ya selalu berharap bahwa upaya peningkatan kesehatan ini bisa berjalan di semua lini ya, hmm, baik di hmm, promosinya, hmm. kemudian promosi preventifnya, lalu tentu ya rehabilitatif dan kuratif akan berjalan semua. Nah, harapan kita mestinya nanti ke depan juga bisa menjadi mandatory ya, jadi kewajiban juga Hmm. ya. Gitu. Baiklah. Aduh, Mas Anton sebenarnya kalau mau diikutin masih banyak banget yang mau ditanyain dan saya yakin masih banyak yang malu-malu mau bertanya juga. Tapi Ya, kayaknya ini udah 1,5 jam. Mudah-mudahan ya, apa yang kita obrolin malam ini bermanfaat. Mungkin kalau bisa ada beberapa poin yang ingin saya tarik, ya bukan kesimpulan ya, tapi beberapa hasil diskusi kita malam ini adalah memang kesehatan reproduksi pria itu sesuatu yang jarang tersentuh ya. Karena secara kultur ya, mungkin pria-pria sedikit sulit untuk mengungkapkan, mengakui bahwa mereka memiliki masalah dan juga ya. ternyata akses untuk mendapatkan konsultasi atau ekspertise terkait kesehatan reproduksi pria di negara kita memang masih belum banyak. Tapi tentunya teman-teman jangan khawatir. Kalau teman-teman punya masalah, kita bisa searching ataupun mencari informasi di grup medis Funlit juga boleh. Kalau ada yang punya concern terkait masalah kesehatan, termasuk juga kesehatan reproduksi, nanti saya juga bisa bantu konsul misalnya, atau misalnya mau ketemu sama Mas Anton Ius di Surabaya, sorry di Kerawang, di Jawa Barat dan sekitarnya mungkin juga bisa bisa Ya, konsultasi. Karena saya yakin kita semua tuh pingin di era yang lebih terbuka sebetulnya punya punya banyak sumber informasi, tapi memilah sumber informasi yang benar itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya harap terima kasih banyak Mas Ius sudah meluangkan waktunya. terima Kita kasih kembali. saya kan nggak bisa ngasih itu ya tadi ya saya bilang nggak ada budget gitu ya tapi kalau didoain pasti didoain sama alumni Terima kasih. iya mudah-mudahan Terima kasih atas kesempatannya. banyak ya ini Inge. temannya Jogja Mboro dan sekitarnya nih ya. Wah, ini banyak penggemar Ya, gereja Mboro kayaknya. ya dulu sebenarnya saya itu sama Vanit itu nggak terlalu asing juga ya. Jadi dulu waktu kecil Hmm. sering jarah di Kerkop itu, kemudian kalau pulang itu makan bakso di depan Kerkop. Oh, Bakso Pak No kalau nggak salah iya Pak, namanya. betul Dan betul. satu ketika Pak Bapak saya itu bilang, ngarep kui sekolah apik, sesuk sekolah kuno ya. Itu waktu itu ya. Ya itu valid itu, bisa start situ ya, di valid Iya. itu ya, itu. Tapi kemudian pesan dari langit ternyata berbeda, saya harus melangkah kaki ke Jogja. Jadi ya, seperti CLBK dengan valid itu, cerita lama yang belum kelar ya. Karena waktu saya Oke. share posternya Mas Anton Ius itu yang ngecat Ya. saya kue koncoku mbak kok kue kenal gitu jadi ternyata tuh kan banyak kan ternyata apa Ya. deket-deket juga lah sama Vandit kita kan Iya, betul betul.
Katolik di daerah Jawa Tengah ini memang circle-nya ya itu-itu aja. Iya, Baik, betul. teman-teman, Oke, terima kasih juga Mas Anton, sehat selalu, semoga berhasil dalam tugas. Salam buat keluarga dan amin. anak-anak di rumah. Oke. Sampai jumpa lagi di episode Hipa Valley Talks nanti hari Jumat. Selamat malam. Terima kasih atas matanya. Oke, selamat malam semua. Oke, Selamat malam.